Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan kudrah dan iradahnya kita sama-sama dapat melakukan virtual webinar dengan tema sosialisasi ADART dan Renstra Dharma Wanita Persatuan Masa Bakti 2020-2024. Selawat beriring salam, tidak lupa pula kita sanjung haturkan kepangkuan alam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta webinar pada siang hari ini. Adapun tata tertib acara selama webinar berlangsung, yang pertama, peserta dipersilahkan untuk melakukan check-in pada meeting room 10 menit sebelum kegiatan berlangsung. Yang kedua, peserta harus menuliskan identitas diri sesuai dengan ketentuan dari panitia. Untuk anggota DWP SKPA harus menuliskan instansi garing nama, contoh DWP ISDM _Juliani. Untuk anggota DWP Kabupaten Kota harus menuliskan instansi garing nama, contoh DWP Kabupaten Aceh Jaya _Arini. Yang ketiga, para peserta webinar dihimbau untuk mengaktifkan fitur video selama webinar berlangsung. Keempat, selama webinar berlangsung, mikrofon seluruh peserta akan dimatikan atau dimute oleh panitia. 5, peserta webinar akan memperoleh e-sertifikat. Keenam, proses distribusi e-sertifikat akan diberikan linknya setelah webinar berlangsung dan peserta dapat mengakses link tersebut untuk mendapatkan e-sertifikatnya masing-masing. Ketujuh, peserta dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat dan akan dipandu oleh moderator pada sesi tanya jawab. 8, dress code kita pada hari ini yaitu seragam DWP nasional. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda untuk mengikuti webinar ini dan kami mohon kerjasama dari seluruh peserta agar webinar dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kekurangan selama webinar berlangsung. Besar harapan kami webinar ini dapat memberikan manfaat, wawasan dan pengetahuan kita dalam mengelola dan menjalankan organisasi Dharma Wanita Persatuan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan sosialisasi ADART dan Renstra Dharma Wanita Persatuan Masa Bakti 2019-2024 secara virtual Rabu 18 November 2020 segera kita mulai. Mengawali acara, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nyonya Yusnita. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Dharma Wanita Persatuan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, acara kita lanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka acara webinar oleh Ketua Darmawanita Persatuan Aceh kepada yang terhormat Nyonya Safrida Yuliani Taqwallah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Radiyitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang saya hormati Ibu narasumber kami yang sudah hadir secara virtual pada hari ini, yaitu Ibu Ninu Triyanti Zudan. Yang saya hormati Ibu narasumber Ibu Desa Santi Sidarta, para Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kota se-Aceh yang sudah hadir secara virtual di layar pada hari ini. Yang saya hormati para Ketua Dharma Wanita Persatuan SKPA di lingkungan pemerintah Aceh, dan seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Aceh, baik yang ikut bersama kami di ruangan aula kantor Dharma Wanita maupun yang hadir di tempat masing-masing secara virtual. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi limpahan rahmat kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan bisa berkumpul bersama-sama untuk menghadiri suatu acara ini. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan dari yang sangat terhina menjadi ke tingkat derajat yang dimuliakan seperti saat ini. Ibu-ibu yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan ibu-ibu para narasumber untuk mengeluangkan waktunya guna memberikan materi, sosialisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, hasil Munas keempat Dharma Wanita Persatuan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang lalu kepada jajaran pengurus Dharma Wanita Persatuan Aceh. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh Dharma Wanita Kabupaten Kota se-Aceh yang ikut hadir bersama jajaran pengurusnya untuk ikut secara virtual bergabung menghadiri acara sosialisasi ADART serta sosialisasi rencana strategis 2020 sampai 2024. Teristimewa ucapan saya terima kasih kepada rekan-rekan saya, para pengurus Dharma Wanita Persatuan yang ikut hadir bersama-sama kami pada hari ini dan selalu mensupport kegiatan Dharma Wanita baik acara langsung maupun secara virtual. Kegiatan webinar hari ini untuk kesekian kalinya kita lakukan. Semoga kita semua bisa ikut berpartisipasi dan tetap semangat supaya di tengah pandemi COVID ini kegiatan Dharma Wanita tetap bisa berjalan seperti normal di luar masa pandemi COVID ini. Adanya webinar ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pemahaman terkait anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan rencana strategis organisasi Dharma Wanita Persatuan 2020 sampai 2024 kepada seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan seprovinsi Aceh. Mengingat anggaran dasar, anggaran rumah tangga merupakan landasan operasional dalam menjalankan organisasi yang di dalamnya mencakup visi, misi, tujuan, tugas pokok, dan sampai kualifikasi mutu, maka sudah menjadi keharusan bagi anggota dan pengurus organisasi ini untuk memahami dan mempelajari untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan roda organisasi Dharma Wanita. Harapan saya dengan diadakannya webinar ini semakin menambah wawasan kita terhadap peran tugas dan aturan organisasi Dharma Wanita Persatuan, serta mendalami program kegiatan yang telah disusun oleh Dharma Wanita Persatuan Pusat
dan yang paling penting sebagai ajang silaturahmi antara Dharma Wanita Pusat, Dharma Wanita Provinsi, serta Dharma Wanita Kabupaten Kota se-Aceh. Semoga kita dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita menyimak dengan baik apa yang nanti disampaikan oleh para narasumber kita. Narasumber kita yang hadir pada hari ini adalah salah satu ketua dari Dharma Wanita Pusat dan juga salah satu ketua bagian Dharma Wanita Pusat. Saya mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Selamat mengikuti webinar, semoga bisa berjalan dengan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang kita lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua DWP Aceh. Untuk menambah berkah dan ridho ilahi, marilah sama-sama kita menengadahkan tangan seraya berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Nyonya Khalidah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita meninggalkan kemegahan dunia dengan segala kerendahan hati bermunajat kepada Allah agar kegiatan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami terlupa atau kami bersalah. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban sebagaimana telah Engkau pikulkan kepada umat-umat sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup memikulnya. Ampunilah kami dan sayangilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami dari orang-orang yang ingkar terhadap-Mu. Rabbana ghfir lana dzunubana waliwalidaina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan kedua orang tua kami, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah juga saudara-saudara kami yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Wahai Zat yang paling penyayang, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Dharma Wanita Persatuan ini sebagai wadah silaturahmi dalam ukhuwah Islamiyah. Jadikanlah
organisasi kami ini sebagai sarana kami untuk mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah suami kami dari perbuatan-perbuatan yang Engkau larang, dan berilah kepada mereka kesehatan dan umur yang panjang. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar yang kami muliakan, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara pembukaan webinar dengan tema sosialisasi ADART dan Renstra Dharma Wanita Persatuan, Rabu 18 November 2020. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan mengikuti acara puncak, yaitu pemaparan materi oleh DWP Pusat pada sesi pertama yang mengangkat tema sosialisasi anggaran dasar Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita Persatuan Masa Bakti 2019-2024 oleh Nyonya Ninu Triyanti Zudan F. Beliau adalah Ketua 3 DWP Pusat. Untuk sesi kedua, penjelasan Renstra Dharma Wanita Persatuan oleh Nyonya D. Sasanti Sidarta. Beliau adalah Kabak Organisasi DWP Pusat. Hadirin sekalian, untuk sesi pemaparan ini akan dipandu oleh moderator, oleh Ibu Ketua DWP Aceh. Kepada Nyonya Safrida Yuliani Taqwallah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu yang berbahagia, saya yang hari ini ditodong oleh panitia untuk menjadi moderator karena pematerinya ini dari pusat sehingga panitia itu menyerahkannya kepada ketua. Baik, untuk pertama session yang materi pertama yaitu sosialisasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Dharma Wanita Persatuan disampaikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Ninu Triyanti. Baik, akan saya bacakan biodata beliau. Nama Ibu Ninu Triyanti Zudan. Pekerjaan beliau adalah dosen IPDN Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Organisasi yang beliau pegang yang sampai saat ini, yang pertama Ketua 3 Dharma Wanita Persatuan Pusat, yang kedua beliau juga sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Tim Penggerak PKK Pusat. Yang ketiga jabatannya beliau Ketua 1 GOP TKI, Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia. Jabatan yang satu lagi Ketua Yayasan Ardaya Pertiwi Anindya. Baik, Ibu Ninu sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Saya persilahkan saja kepada beliau untuk memberikan materi kepada kita. Semoga bisa disimak dengan baik seluruh kabupaten kota supaya mohon perhatiannya, supaya ini adalah kebutuhan kita bersama. Semoga bisa diikuti. Baik Ibu Ninu, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih Ibu
Safrida yang sangat cantik sekali. Alhamdulillah Ibu berkenan pada hari ini untuk menjadi moderator ya, suatu penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tentunya Ketua DWP Provinsi Aceh, Ibu Safrida beserta seluruh jajaran pengurus. Kemudian juga yang kami hormati Ketua Unsur Pelaksana DWP di lingkungan DWP Provinsi Aceh. Nah, saya lihat banyak yang hadir juga. Kemudian yang kami hormati juga adalah seluruh ketua-ketua DWP Kabupaten Kota yang ada di lingkungan Provinsi Aceh, dan juga yang kami cintai juga adalah rekan kami Ibu Sasanti, Kepala Bagian Organisasi DWP Pusat, beserta seluruh ibu-ibu yang sangat kami banggakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah berkenan hadir pada siang menjelang sore ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas ridho, atas rahmatnya kita semua bisa hadir di acara sosialisasi ADART dan Reinstra dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini kelak menjadi umatnya akan mendapat syafaat di akhir-akhir. Amin ya robbal alamin. Ibu Safrida dan ibu-ibu semuanya, terutama ibu-ibu pengurus DWP Provinsi Aceh, kami sangat menghargai dan sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini. Ini merupakan program kerja nyata yang sudah dilaksanakan oleh jajaran DWP Provinsi Aceh untuk meningkatkan kapasitas seluruh pengurus dan anggota DWP di lingkungan Provinsi Aceh, sehingga kita mendapat penyamaan persepsi, pemahaman yang sama terhadap ADART dan Reinstra. Sehingga harapannya dengan adanya pemahaman yang sama, nanti kita akan bisa bersama-sama bersinergi di dalam menjalankan roda organisasi. Kita pahami bahwa ADART ini merupakan pedoman, merupakan acuan bagi kita semuanya di dalam menjalankan roda organisasi. Jadi kalau kita hari ini bersama-sama berdiskusi, membahas, berbicara, dan saling memahami dengan baik isi ADART, saya yakin insya Allah seluruh DWP Provinsi Aceh dan seluruh jajarannya di DWP Kabupaten Kota juga akan mampu menjalankan roda organisasi dengan baik. Makanya kami sangat mendukung sekali. DWP sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan mendapat ridho Allah. Izin ya Bu Safrida, saya akan share screen ya untuk paparan saya pada hari ini. Ibu-ibu yang kami muliakan, yang kami banggakan, pada hari ini saya diberi tugas oleh Ibu Safrida untuk menyampaikan sosialisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merupakan hasil Munas yang keempat pada waktu itu kita adakan tanggal 11 sampai tanggal 12 Desember 2019. Banyak juga yang hadir dari DWP Provinsi Aceh, dan pada kesempatan ini jika ada yang tidak hadir maka tentunya perlu kita menyamakan persepsi dan pengetahuan kita bersama. Namun sebelum saya melangkah kepada sosialisasi anggaran dasar anggaran rumah tangga, izinkan terlebih dahulu saya menjelaskan sejarah lahirnya DWP atau kisah Darul Wanita Persatuan. Kita singkat DWP lebih mudah ya Ibu, kita singkat menjadi DWP. Karena pada intinya kalau kita ingin berkiprah dalam sebuah organisasi, langkah pertama yang kita tempuh, kita tahu siapa diri kita dulu.
siapa organisasi kita ini. Sehingga kalau kita sudah memahami betul siapa diri kita, apa dan bagaimana organisasi kita, insya Allah kita akan tahu bagaimana cara untuk berkontribusi. Dharma Wanita Persatuan, cikal bakalnya atau asal muasalnya itu Ibu, pada saat itu pada tanggal 5 Agustus tahun 1974 dibentuklah Dharma Wanita. Tidak pakai persatuan, ini Dharma Wanita masa era Orde Baru. Nah, Dharma Wanita Orde Baru ini, Dharma Wanitanya memang mempunyai tugas menjalankan misi politik tertentu dari pemerintah pada saat itu. Sehingga pada saat itu Ketua Umum DWP-nya masuk sebagai anggota MPR, sebagai utusan golongan. Namun demikian, Dharma Wanita yang dibentuk pada saat itu merupakan inisiasi dari Ibu Negara saat itu, Ibu Tien Soeharto, kemudian dilaksanakan oleh Ketua Dewan Pembina Korpri, saat itu adalah Bapak Menteri Dalam Negerinya. Kemudian era reformasi bergulir, dan pada saat era reformasi bergulir terjadi banyak perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan di dalam politik dan pemerintahan, maka saat itulah Dharma Wanita yang dibentuk tahun 74 berakhir. Namun demikian, pada tahun 1999 pada Munaslup tanggal 6 sampai 7 Desember lahirlah Dharma Wanita Persatuan sebagai sebuah organisasi masyarakat yang berbeda bentuknya dengan Dharma Wanita pada awalnya. Dharma Wanita Persatuan atau DWP pada saat terbentuk tahun 1999 ini, pada zaman era Gus Dur, Pak Menteri Dalam Negerinya Pak Sarwan Hamid itu mencoba untuk membentuk ormas yang tidak diberi tugas khusus mengemban misi politik dari pemerintah, tetapi ormas yang bergerak di bidang pendidikan sosial, budaya, dan ekonomi yang menghimpun istri-istri ASN yang tugasnya mendukung program-program pemerintah. Sampai hari ini DWP yang lahir tahun 1999 sudah melakukan Munas sebanyak 4 kali, terakhir kemarin pada tanggal 11 sampai 12 Desember 2019. Tentunya Munas ini melahirkan berbagai dinamika, melahirkan banyak perubahan-perubahan termasuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga disesuaikan dengan kondisi sekarang. Perubahan paling mendasar adalah terkait dengan Ketua DWP. Ketua DWP ex officio dijabat oleh istri pimpinan jabatan tertinggi di sebuah instansi. Ini harapannya agar supaya DWP bisa bersinergi secara lebih intens dengan program-program pemerintah di tingkat instansi pemerintah, mulai dari pusat, di instansi pemerintah pusat, di provinsi, kabupaten kota, kecamatan, sampai kelurahan. Ini kilas balik sejarah kita terkait dengan Dharma Wanita Persatuan. Ibu yang kami hormati, yang paling kami sayangi, di dalam anggaran dasar sudah jelas dimuat bahwa tujuan DWP itu adalah terwujudnya kesejahteraan anggota dan keluarganya pada khususnya. Kalau kita beri garis ya, catatannya memang pertama kali yang ingin kita wujudkan adalah kesejahteraan anggota, keluarga ASN itu sendiri. Baru kemudian kita memberikan kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota untuk mendukung tercapainya tujuan nasional. Artinya di sini tujuannya adalah sejahtera dulu keluarga ASN, anggota-anggota kita, kemudian juga kita ikut berkontribusi bagi masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan ini, maka ada tugas-tugas pokok yang harus diemban oleh DWP. Yang pertama adalah melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa dan berbudi pekerti luhur. Ini tugas pokok DWP yang pertama. Kita bina anggota kita agar supaya menjadi manusia yang bertakwa. Intinya begitu, Bu. Kemudian yang kedua, tugas pokok kita membina anggota dalam memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial. Jadi agar kita sejahtera, kita juga harus terus-menerus mempunyai tugas
mempersatukan kita semua, seluruh anggota ASN di seluruh Indonesia, agar supaya kita bisa sinergi menjalankan program-program pemerintah karena kita mitra strategis dari pemerintah. Untuk itu maka perlu kita tingkatkan kemampuan kita. Dan jangan lupa tugas pokok kita juga harus menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait atau lembaga-lembaga lain. Karena apa yang menjadi pelaksanaan program kerja ini pasti akan lebih optimal kalau kita sinergi. Kita akan punya banyak keterbatasan, Bu, jadi makanya kita perlu menjalin kemitraan itu. Untuk mewujudkan tujuan dan menjalankan tugas pokok, maka DWP harus memfungsikan dirinya, harus mampu memfungsikan dirinya. Fungsinya apa? DWP ini sebagai wadah untuk membina anggotanya, wadah untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi. Jadi, agar supaya kita nanti mewujudkan tujuan dari organisasi dan menjalankan tugas pokok, DWP harus bisa berfungsi sebagai wadah membina. Ya. Oleh karena itu maka terlebih dahulu seperti acara kita hari ini sebagai salah satu upaya untuk memfungsikan diri kita, meningkatkan kualitas kita agar kita bisa membina anggota kita. Ini adalah acara yang sangat strategis. Harapannya tentunya agar supaya bisa menjalankan fungsinya perlu SDM yang memadai, perlu sarana prasarananya yang cukup, ya. Perlu juga ada hal-hal yang perlu untuk dipersiapkan agar supaya kita bisa berfungsi sebagai wadah membina dan sebagainya. Sebagai organisasi, DWP itu punya visi terkait organisasinya, yaitu menjadi anggota organisasi istri ASN yang profesional untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan keluarga dan pembangunan nasional. Nah, ini yang kita harapkan. Organisasi DWP ini harus profesional. Dalam hal ini, profesional itu perlu didukung SDM yang punya kompetensi, sarana yang memadai, dengan mengikuti manajemen sesuai dengan era digital, manajemen yang lebih mendasarkan kepada teknologi informasi agar supaya kita bisa mengikuti keprofesionalan kita. Untuk menjalankan fungsi itu maka perlu ada misi-misi yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah mewujudkan SDM DWP yang berkompeten tadi agar supaya kita menjadi organisasi yang profesional. Kemudian yang juga kedua mewujudkan kesejahteraan anggota keluarga dan masyarakat melalui 3 core bisnis kita. Kita bergerak hanya di 3 bidang yaitu pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Ini menjadi benchmark DWP. Selain itu, misi kita adalah memantapkan kolaborasi multi pihak dalam melaksanakan program kerja DWP. Saya yakini DWP Provinsi Aceh dan DWP Kabupaten Kota di seluruh Aceh sudah melakukan hal ini karena ini merupakan salah satu sarana kita agar supaya kita bisa menjalankan program kerja secara optimal. Tanpa kerjasama memang kita akan mengalami banyak hambatan tentunya Bu, karena kita punya banyak keterbatasan. Terakhir adalah misi kita mengembangkan sistem informasi manajemen DWP. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sistem informasi manajemen ini kita menggunakan era digital, di DWP Pusat juga sudah ada e-reporting misalnya, dan lain sebagainya. Saya yakini juga di DWP Provinsi juga sudah melakukan hal serupa. Sistem informasi manajemen ini akan memudahkan kita dalam bekerja, berkoordinasi bersama. Terkait dengan apa itu DWP, tadi sudah saya singgung juga bahwa DWP ini adalah ormas non-partisipan bebas dari pengaruh dan intervensi golongan serta partai politik manapun yang menghimpun istri ASN. Ormas kita netral, Ibu, tidak terkait dengan organisasi politik atau golongan manapun, sehingga nanti ada tentunya larangan-larangan yang harus kita patuhi bersama agar menjaga netralitas dari ormas kita. Agar supaya tujuan tugas pokok fungsi visi misi ini bisa terwujud, maka dikonkretkan dalam bentuk program kerja. Program kerja inilah salah satu alat kita untuk mewujudkan tujuan organisasi. Adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam mewujudkan program kerja adalah yang pertama, fokus kepada peran domestik, yaitu memperkuat kapasitas dari anggota dan ketahanan keluarga. Jadi fokus kita pertama kali program kerja itu harus untuk kesejahteraan anggota dan keluarga ASN. Selain itu juga kita harus berperan juga pada sektor publik dalam bidang ketahanan keluarga secara umum dan pembangunan nasional.
Ini menjadi ciri khas kita, keluarga kita ASN dulu, kemudian kepada masyarakat. Yang ketiga, bahwa program kerja ini harus mengacu pada rencana strategik dan program kerja di DWP. Nanti akan dijelaskan secara lebih mendetail oleh Ibu Sasanti. Yang keempat, program kerja ini disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan masing-masing daerah, ya Ibu. Nah, kita lanjut kepada anggota DWP. Ada 3 klasifikasi anggota DWP, ada anggota biasa, ada anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Anggota biasa ini otomatis Bu, dari mulai istri pegawai ASN, istri prajurit TNI Polri, istri pensiunan janda ASN, pegawai ASN perempuan atau pensiunan pegawai ASN perempuan, istri kepala perwakilan RI di luar negeri, istri pejabat negara di bidang kepemerintahan, istri staf ahli, istri pegawai dan istri pensiunan janda perguruan tinggi negeri. Ini anggota biasa, ini secara otomatis jika memenuhi syarat bisa langsung menjadi anggota. Sedangkan anggota luar biasa, anggota kehormatan, yaitu ini nanti harus ditetapkan dulu oleh ketua DWP masing-masing tingkatan. Silahkan kalau ibu-ibu ketua DWP membutuhkan anggota luar biasa atau anggota kehormatan untuk mendukung kinerja organisasi, sangat disilahkan. Siapakah anggota luar biasa? Yaitu perempuan yang mempunyai minat dan keahlian pada bidang kegiatan program kerja yang bisa berkontribusi positif bagi organisasi. Bisa Ibu angkat nanti masing-masing ketua DWP. Anggota kehormatan itu siapa? Yaitu perempuan yang sangat punya jasa besar terhadap DWP selama ini. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan ini diharapkan bisa memberikan peningkatan kinerja bagi DWP itu sendiri. Kewajibannya sama, baik anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan sama. Bedanya cuma pada haknya Ibu. Haknya anggota biasa itu bisa dipilih menjadi pengurus dan memilih pengurus. Tetapi anggota luar biasa dan anggota kehormatan tidak punya hak dipilih dan tidak punya hak untuk memilih. Ini saja, yang lainnya sama. Nanti Ibu silahkan bisa membaca di buku saku. Kemudian lanjut, tadi sudah kami sampaikan bahwasannya anggota DWP ini nanti sebagai organisasi mempunyai struktur yang sudah kuat sekali. Dari mulai pusat sampai instansi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan. Dengan struktur organisasi yang sudah dari pusat sampai kepada kelurahan, maka pasti kita meyakini kita mampu untuk bisa mensejahterakan keluarga ASN di seluruh Indonesia yang jumlahnya sudah puluhan juta Bu, karena istri ASN jumlahnya berapa, istri ASN-nya, anak-anaknya berapa. Jadi kalau kita bisa berperan, bisa membuat menunjukkan kesejahteraan ASN dan keluarganya seluruh Indonesia. Itu harapan kita semua, Bu. Inilah yang ini DWP Provinsi, nanti Ibu silakan membaca apa saja tugasnya, tentunya ini bisa Ibu nanti perdalam lagi di tanya jawab ataupun di buku saku. Nah, unsur pelaksana DWP tentunya DWP tidak bisa berjalan sendiri masing-masing pengurus. Di DWP pusat unsur pelaksananya adalah DWP instansi pemerintah pusat dan DWP provinsi. Jadi keberhasilan kinerja dari DWP pusat diukur kemampuan dari DWP IPP dan DWP provinsi. Demikian pula DWP provinsi yang punya unsur pelaksana 4 yaitu DWP instansi pemerintah daerah provinsi, unsur pelaksananya seperti di dinas-dinas di tempat DWP provinsi, DWP kabupaten kota, DWP instansi vertikal di provinsi, dan DWP perguruan tinggi yang berdomisili di lintas kabupaten kota. Monggo Ibu nanti kalau belum semua terbentuk unsur pelaksananya bisa dikoordinasikan. Kalau di Aceh tentunya ada perguruan tinggi negeri yang tempatnya atau domisilinya lintas kabupaten kota, itu berarti unsur pelaksananya. Monggo untuk di koordinasikan agar supaya nanti DWP provinsi akan semakin kuat. Demikianlah di DWP kabupaten kota ada 5 unsur pelaksananya. Monggo unsur-unsur pelaksana ini juga bisa dikoordinasikan ketua DWP kabupaten kota agar supaya nanti kinerjanya semakin bagus dan sinerginya akan semakin optimal sehingga memudahkan dalam mewujudkan tujuannya. Kemudian pengurus DWP ini tentunya ibu-ibu semua sudah memahami betul, intinya ketuanya dijabat secara ex officio oleh istri dari
pimpinan instansi pemerintah yang paling tinggi. Ketua di provinsi ya berarti istri sekda, di kabupaten kota istri sekda kabupaten kota. Sedangkan unsur pelaksana di DWP provinsi ada kepala badan, ada dinas-dinas, berarti nanti ketua DWP-nya adalah istri-istri dari kepala dinas. Monggo, semoga nanti semua sudah dibentuk, disusun dan dikukuhkan oleh Ibu Ketua DWP agar supaya nanti lebih sinerginya lebih bagus lagi. Ini juga sudah saya jelaskan tadi, semua dijabat oleh istri ex officio. Kenapa sih kok harus ex officio menjabat? Karena memang era sekarang ini kita perlu memperkuat organisasi kita agar bersinergi dengan program-program pemerintah. Program pemerintah bagus-bagus, namun demikian pasti punya keterbatasan untuk bisa melaksanakan. Makanya Dharma Wanita di sini sebagai mitra strategis pemerintah untuk mendukung program itu. Nah, kalau ketua DWP-nya adalah istri pimpinan tertinggi, insya Allah koordinasinya akan lebih mudah tentunya. Ini harapannya kenapa sekarang harus istrinya pimpinan tertinggi di instansi menjadi ketua DWP secara ex officio. Nah, bagaimana kalau jika pimpinan dijabat perempuan? Kalau jabat perempuan nanti penasehat dari DWP menunjuk salah satu istri pejabat di lingkungan tersebut. Kan banyak sekali Bu, sekarang sekda-sekda adalah perempuan. Cukup nanti penasehat di sini, misal kepala daerahnya, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, istri Gubernur, istri Wali Kota, Bupati, atau sekdanya menunjuk siapa yang jadi ketua DWP-nya. Dan yang terakhir adalah jika pimpinan tertinggi itu dijabat PLT bagaimana? Misalkan sekdanya PLT, lama sekali. Nggak mungkin ya organisasi nggak berjalan, maka nanti DWP-nya disebut, ketuanya disebut PLT Ketua DWP. Dijabat oleh istri PLT dari istri dari PLT pejabat tersebut. Agar supaya roda organisasi bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian tadi sudah saya uraikan di awal pertemuan kita, organisasi kita ini organisasi yang netral, maka inilah larangannya sebagai bentuk menjaga marwah ormas tetap netral, tidak digunakan sebagai alat politik partai politik tertentu. Kita benar-benar bergerak sebagai istri ASN yang mandiri dan tidak mendapat intervensi seperti zaman Dharma Wanita zaman dulu. Larangan anggota pengurus DWP ini kalau A sampai E pasti kita pahami dengan baik, kita pasti tahu ini pasti nanti kalau dilanggar pasti anggota atau pengurus berhenti tentunya karena ini melakukan kejahatan-kejahatan Ibu. Nah, yang kami garis bawahi ini FG, yang F sama G. Yang F ini adalah larangan bagi anggota biasa DWP yang menjadi anggota atau menjadi pengurus parpol dilarang menjadi pengurus DWP dan atau membawa aspirasi partai politiknya ke dalam lingkungan organisasi. Berarti Ibu, jika Ibu punya anggota DWP dan anggota DWP ini ternyata juga anggota atau pengurus parpol, maka tentunya beliau tidak boleh duduk sebagai pengurus DWP. Dan atau walaupun dia tidak duduk jadi pengurus DWP, beliau juga dilarang membawa aspirasi politiknya di dalam lingkungan organisasi. Ini tentunya begitu. Jadi nanti misalkan Bu, kalau misalnya ketua DWP-nya atau pengurusnya ternyata ketahuan anggota parpol atau pengurus parpol, ya tentunya sesuai dengan ADART kita untuk menjaga marwah kita, ya tentunya tidak bisa menjadi pengurus Ibu, karena ini kita memang mau netral. Kalau toh jadi anggota pun juga dilarang membawa aspirasi politiknya ke dalam organisasi. Larangan yang G ini larangan bagi anggota biasa dan anggota kehormatan DWP yang menjadi anggota atau pengurus parpol dilarang membawa aspirasi politiknya ke dalam lingkungan organisasi. Itu menjaga marwah Dharma Wanita tetap netral. Kami lanjutkan. Tentang berakhirnya keanggotaan bisa terjadi jika tentunya ini namun dalam mendalik ya, bila ada yang meninggal atau tidak memenuhi ketentuan keanggotaan sebagaimana dimaksud tadi yang sudah saya jelaskan dan melanggar larangan, ini berarti berhenti sebagai anggota. Demikian pula berhenti sebagai pengurus jika pengurus tersebut meninggal dunia tentunya pasti. Kemudian yang kedua bila berhalangan tetap. Maksudnya berhalangan tetap di sini adalah bila pengurus tadi sakitnya sangat berkepanjangan yang pasti tidak bisa menjalankan tugasnya.
Ini bisa diganti. Kemudian yang C, jika suami tidak lagi menjabat sebagai ASN. Ini juga nanti tentunya berhenti sebagai pengurus karena memang yang jadi pengurus itu adalah istri ASN aktif atau ASN perempuan. Ya, jadi kalau misalnya kita menjadi pengurus karena membawa suami kita ASN sudah pensiun, maka kita tentunya juga ikut pensiun menjadi pengurus. Kecuali kalau kita sebagai pengurus juga sebagai ASN perempuan masih menjadi pengurus, masih bisa. Jika memang ibu ketua DWP-nya masih mempertahankan, ya, intinya begitu. Jadi si ASN atau ASN perempuan lah yang bisa menjadi pengurus. Di luar itu tidak bisa menjadi pengurus. Yang terakhir adalah berhenti sebagai pengurus kalau melanggar larangan. Kemudian untuk masa bakti kepengurusan ini dihitung dari saat Munas ke Munas berikutnya, berarti 5 tahun masa jabatannya. Kalau sekarang Munas 2019, berarti masa bakti kita DWP kepengurusan 2019 sampai 2024. Tetapi dalam masa pengurusan 5 tahun bisa jadi pada pergantian ketua DWP, karena mungkin ada udah pensiun atau bagaimana, juga bisa terjadi pengurus selain ketua juga bisa berganti. Misalkan tadi yang sudah saya sampaikan, sudah pengurus sudah bukan ASN perempuan dan bukan istri ASN yang aktif, maka tentunya diganti. Namanya kepengurusan itu namanya PAW pengurus DWP tahun 2019 sampai 2024. Jadi tetap masa jabatannya namun di depan disebut sebagai PAW atau pengganti antar waktu. Bisa jadi nanti pengurus bisa berganti-ganti Ibu, karena memang kita sangat dinamis ya di daerah ataupun di pusat itu untuk pergantian-pergantian kepengurusan. Kita harus menyesuaikan karena di DWP ini memang kita lebih melekat pada instansi pemerintah. Kemudian pada saat penggantian ketua DWP selalu harus diikuti dengan serah terima jabatan yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh ketua DWP yang lama dan ketua DWP yang baru, disertai dengan penyerahan buku memori pertanggungjawaban dan disaksikan oleh penasihat DWP. Dan setelah 5 tahun masa jabatan, ketua DWP juga nanti melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada rapat anggota atau musyawarah daerah kalau di provinsi, kabupaten, kota. Namun demikian, minimal setahun sekali ketua DWP semua tingkatan melaporkan kegiatan organisasinya kepada DWP di atasnya. Tetapi sekarang ini sudah mudah karena di pusat juga sudah, DWP pusat sudah ada sistem e-reporting sehingga setiap waktu bisa melaporkan. Namun demikian tetap kita punya laporan per tahun memudahkan kita untuk mengevaluasi. Ini pelindung sudah tentunya paham, Presiden, Wakil Presiden, Penasihat Utama Istri Presiden, Dewan Kehormatan Istri Mantan Presiden, Istri Mantan Wakil Presiden, dan Mantan Ketua Umum DWP. Sedangkan penasehat DWP provinsi itu tentunya Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Istri Gubernur dan Istri Wakil Gubernur, dan Sekda provinsi sampai penasehat DWP kabupaten kota juga demikian. Nah, untuk penasehat dari DWP unsur pelaksana di dinas-dinas yang terkait di lingkungan pemerintah provinsi, di lingkungan pemerintah kabupaten kota, ya siapa ketua DWP-nya adalah istri pimpinan jabatan tertinggi, istri kepala dinas dan lain sebagainya, maka tentunya yang menjadi penasihat juga kepala dinas dan kepala badan dan lain sebagainya, Ibu. Pokoknya intinya penasihat itu pimpinan tertinggi dari instansi tersebut. Kemudian dalam menjalankan organisasi ada 2 macam mekanisme, ada musyawarah, Munas, Munaslup, musyawarah daerah, juga rapat DWP. Rapat DWP ada rapat anggota, rapat kerja, rapat pengurus, dan rapat koordinasi. Nanti silahkan ibu-ibu semua bisa membaca di buku saku atau nanti kita perbanyak di pertanyaan. Nah, Ibu, pengurus pada semua tingkatan wajib melaksanakan rapat anggota musyawarah provinsi kabupaten kota paling lambat 6 bulan. Dan pengurus DWP juga disahkan paling lambat 3 bulan sejak putusan Munas. Namun demikian dalam keadaan tertentu pengesahan kepengurusan dapat dilaksanakan di luar ketentuan 3 bulan itu setelah mendapat persetujuan ketua umum DWP. Karena apa? Karena kita tidak tahu kondisi seperti pandemi sekarang yang terjadi sekarang ini, maka kita
molor semua nggih untuk pengesahan atau pengukuhan itu dimungkinkan karena memang di ADRT sudah diatur demikian jadi tidak ada masalah. Ya kemudian untuk tindak lanjut Munas yang berikutnya adalah pengukuhan Ibu. Pengukuhan pengurus itu hanya dilakukan sekali dalam masa jabatan. Hari pertama kali setelah Munas, pengukuhan dilakukan. Semua pengurus DWP pada semua tingkatan dikukuhkan agar supaya sebagai bahan kita untuk selalu semangat untuk menggerakkan organisasi. Sedangkan penyelesaian perselisihan, ibu-ibu semua, ini kita harapkan tidak terjadi dan saya yakin di Provinsi Aceh, di kabupaten kota di Provinsi Aceh juga tidak ada. Tapi jika terjadi maka musyawarah mufakat yang akan kita ambil untuk menyelesaikan perselisihan. Pembubaran organisasi juga kita tidak harapkan, tetapi kalau nanti instansinya dibubarkan, tentunya kita juga DWP-nya juga bubar. Jadi, dalam setiap kita mengambil keputusan maka diharapkan ada quorum. Quorum ini adalah jumlahnya minimal 50% plus 1 dari jumlah anggota atau jumlah pengurus. Namun demikian kalau tidak memenuhi quorum tidak apa-apa, nanti ketua DWP yang akan mengambil keputusan. Demikian pula keputusan yang diambil secara musyawarah mufakat itu jika tidak tercapai jangan voting ya Bu. Biar ketua DWP yang akan memutuskan. Karena kalau voting itu sepertinya ada salah, kalah menang, ada kalah menang. Jadi cukup kita musyawarah, kalau enggak selesai ya nanti silakan kebijaksanaan dari Ibu Ketua DWP untuk menyelesaikan. Atribut DWP ini lambang, vandel, bendera, papan nama, lencana, himne, mares, dan pakaian seragam. Ini semua ada di toko DWP. Mohon nanti untuk yang belum mempunyai silahkan nanti berhubungan dengan toko DWP. Sedangkan sumber keuangan kita bisa ada 4 Bu. Ya, iuran anggota itu silahkan disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing. Juga bantuan pemerintah, bisa juga dari sumbangan lain yang tidak mengikat seperti CSR, atau usaha lain yang sah. Ini yang kita harapkan betul. Kami harapkan pasti di DWP Provinsi Aceh, di kabupaten kota sudah punya semacam toko dari oleh untuk masing-masing anggota dan pengurus DWP. Nah, usaha lain yang sah ini kita harapkan betul sebagai upaya kita untuk kemandirian organisasi, ya kita bisa melakukan hal serupa. Nah Ibu, jika ada yang tidak jelas di DAD, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, semua nanti akan diselesaikan oleh pengurus DWP pusat, ya. Jadi mungkin bisa jadi nanti di ADRT belum ada pengaturannya atau tidak jelas, perlu interpretasi, itu semua nanti akan diselesaikan oleh DWP pusat. Sebelum saya akhiri, kami coba untuk merefresh kembali pakaian seragam. Masih boleh kan Ibu moderator, Ibu Safrida cantik? Boleh saya men-share untuk mengingatkan kembali apa yang menjadi pakaian seragam kita. Kalau kita lihat Ibu, pakaian seragam kita itu ada 5 ya. Ada 5 pakaian seragam. Yang pertama adalah pakaian seragam kerja, yang kedua adalah pakaian seragam resmi, yang ketiga adalah pakaian seragam muslimah, yang keempat adalah pakaian seragam lapangan, yang kelima pakaian seragam batik DWP, dan terakhir adalah pakaian seragam olahraga. Ya, nanti kita lihat contoh-contohnya. Ini pakaian seragam kerja. Ini merupakan pakaian seragam kerja jika yang tidak berkerudung, Bu J. Kalau tidak berkerudung tentunya lengannya pendek. Pakaian seragam kerja ini kita gunakan pada saat melakukan kegiatan rutin seperti sekarang ini. Kemudian pakaian resmi, seragam resmi dalam Wadah Persatuan, kita bisa gunakan di acara-acara tertentu seperti misalnya AHUT DWP, pembukaan Munas, musyawarah daerah, acara serah terima jabatan, atau menghadiri undangan-undangan lain. Tentunya ini yang tidak berkerudung, jadi lengannya panjang, menyesuaikan. Namun kalau yang berkerudung sama ya Bu, hampir sama pakaian seragam kerja dan pakaian seragam resmi ya, karena sama-sama lengannya panjang. Untuk perlengkapannya jangan lupa Ibu pada saat kita menggunakan seragam resmi, seragam kerja ini dan seragam muslimah ini, tasnya warna hitam ya Bu, tasnya warna hitam, kemudian sepatunya tertutup warna hitam. Kemudian perhiasan kami harapkan cukup giwang sederhana, arloji, dan juga cincin kawin. Ini harapannya begitu, tidak ada gelang, tidak ada kalung ya Bu, agar supaya nanti ini lebih menunjukkan kesederhanaan dari istri-istri ASN kita. Nah ini pakaian seragam kerja, pakaian seragam resmi. Jangan lupa pakai lencana Ibu J, ada lencana yang harus kita sematkan di sini. Kemudian
Nanti jangan lupa juga yang belakang belahannya menumpuk ya Bu, underwear-nya menumpuk. Yang kemudian sebagian seragam lapangan ini Bu, kalau di lapangan pakai celana panjang silahkan, ini seperti ini contohnya. Ini juga tetap pakai lencana, ya, seragam lapangan. Dan ada juga pakaian olahraga, dan wanita pesantren pakaian olahraga ini kita gunakan kalau kita sedang berolahraga. Ya, kemudian selanjutnya adalah pakaian batik. Pakaian batik ini kita gunakan pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing serta situasi dan kondisi. Bisa pakai celana juga ini pakaian batiknya, tapi tidak perlu pakai lencana, cukup pakaian batik seperti ini, dan kerudungnya nanti disesuaikan dengan kerudung yang kita pakai pada seragam resmi, Bu. Jadi biar seragam. Terakhir adalah yang terkait dengan sudah semua. Terakhir nanti semua bahan-bahan ini yang kami sebutkan tadi semua ada di toko DWP. Monggo silahkan nanti bisa menghubungi DWP untuk bisa mendapatkan bahan-bahan atribut dan pakaian seragam resmi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bu Safrida, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Mohon dimaafkan. Kami kembalikan kepada Ibu Safrida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Ninu, yang sudah memaparkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tentunya para pemirsa, ibu-ibu Dharma Wanita Kabupaten Kota maupun ibu-ibu Dharma Wanita SKPA, sudah banyak pertanyaan yang dikumpulkan. Termasuk saya juga sudah banyak pertanyaan. Jadi untuk sesi tanya jawab kita persilahkan tidak melalui chat, jadi biar langsung dipertanyakan, namun harus ditulis dalam chatnya bahwa dari misalnya contohnya seperti ini Ibu, saya dari Dharma Wanita Kabupaten Abdia ingin bertanya. Nanti kita berikan kesempatan kepada Ibu, dibuka mute-nya nanti akan bertanya langsung kepada Ibu Ninu. Jadi nanti interaksi langsung. Terakhir nanti saya juga mau bertanya, sudah banyak sekali pertanyaan yang saya siapkan. Baik, saya persilakan kepada ibu-ibu dari kabupaten kota maupun dari SKPA, silahkan bertanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Baik, Nagaraya dibuka mute-nya biar langsung bertanya. Baik, silakan Ibu dari Nagan Raya, siapa yang bertanya? Ibu ketuanya ya. Dari DWP Nagan Raya, Ibu Ninu ini ada pertanyaan ya, mohon Ibu Ninu tanggapi nantinya. Di-unmute dulu Ibu dari DWP Nagan Raya. Sudah, silakan Ibu. Suaranya belum terdengar Ibu. Suaranya belum terdengar Ibu. Kita alihkan ke RSIJ dulu ya. Baik, kita yang Ibu dari DWP Nagan Raya kita pending sebentar, kita masuk ke rumah sakit jiwa. Nah ini Ibu Ketua dari SKPA Rumah Sakit Jiwa, Ibu Vivi. Disilakan Ibu Vivi, silakan bertanya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami izin bertanya Bu, mengenai apabila ada pergantian pejabat struktural dalam lingkungan SKPA, bagaimana dengan jabatan Ibu Dharma Wanitanya? Kemudian Ibu tersebut merupakan ASN juga dalam SKPA tersebut. Yang kedua, Bu, bagaimana dengan istri pejabat struktural yang baru? Apakah bisa masuk dalam struktural
struktural Dharma Wanitanya yang sekarang ini, Bu. Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan Ibu Vivi, bagaimana kalau terjadi pergantian ketua DWP di unit kerja yang misalnya saja sudah dikukuhkan ya Ibu ya, nantinya terjadi pergantian PAW ya Ibu ya, seperti itu. Bukan, Bu, maksud saya anggota, Bu. Pengurus SKPA, Bu. Pengurus Dharma Wanita SKPA, Bu. Bukan Ibu Ketua. Artinya pengurusnya sudah berganti ya Ibu ya? Dengan maksudnya mutasi ke tempat lain. Ya, benar Bu. Terima kasih. Ya, baik Ibu Ninu. Mungkin Ibu Ninu paham artinya pengurus yang sudah ditetapkan namun dimutasi ke SKPA dinas yang lain. Kita di Aceh nyebutnya Ibu OPD itu jadi SKPA Ibu. Nah, sebenarnya itu OPD. Ya, silakan Ibu Ninu. Terima kasih Bu Safrida, terima kasih Ibu Vivi dari DW Rumah Sakit RSJ Aceh ya. Alhamdulillah senang sekali ya, banyak tanggapan dari ibu-ibu semua luar biasa, ini menandakan semangatnya itu luar biasa. Nah, untuk pertanyaan tadi Bu, bagaimana jika suami dari pengurus itu mutasi, ya, pindah menjabat di SKPA yang lain, begitu Bu? Tentunya istrinya mengikuti suami di SKPA mana beliau bertugas. Misalnya contohnya dinas pendidikan, pindah istrinya bapaknya salah satu eselon 3, eselon 2 di dinas pendidikan, pindah jadi eselon 2 di dinas di pariwisata, misalnya begitu Bu. Maka tentunya istrinya juga akan mengikuti nanti bertugas di DWP unsur pelaksana di dinas pariwisata. Nah, kemudian siapa yang menggantikan? Berarti pasti kalau lama yang mutasi ada yang menggantikan. Yang menggantikan adalah nanti pejabat baru, istri pejabat baru yang duduk di dinas pendidikan tersebut. Jadi intinya Ibu, kita memang DWP pada era sekarang ini memang lebih kepada mendukung program-program pemerintah, jadi menempel di instansi dinas terkait. Kecuali ada pengurus yang tidak karena tidak bukan istri ASN, tetapi karena ASN perempuan, ya Bu, itu beda lagi. Ya nggak tergantung pada suaminya, karena mungkin suaminya bukan ASN, tapi beliau sebagai ASN perempuan, tapi dibutuhkan oleh DWP, duduk sebagai struktur di situ, salah satu pengurus, nggak apa-apa, dia nggak akan pindah, ya, kecuali mungkin disesuaikan karena dia di instansi dinas pendidikan, tetap di dinas pendidikan, ya, karena dia ASN di situ. Seringkali begitu kan dibutuhkan. Demikian Ibu yang bisa saya jawabkan. Oh, yang kedua tadi pejabat struktur yang baru, ya berarti istrinya nanti duduk di dinas yang baru tersebut. Demikian sudah jelas nggih Bu Vivi? Ya, cukup jelas Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Vivi. Ya, terima kasih juga Bu Vivi. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke Kabupaten Nagan Raya. Silakan Ibu dari DWP Nagan Raya. Assalamualaikum. Silakan dites dulu suaranya. Assalamualaikum Ibu. Sudah terdengar Bu? Waalaikumsalam. Sudah terdengar. Sudah Ibu. Terima kasih Ibu telah diberikan kesempatan. Yang pertama pertanyaan kami adalah mengenai laporan pertanggungjawaban DWP untuk 5 tahunan Bu. Pengurusan. Itu kan biasanya kita kan buat laporan pertanggungjawaban kan 5 tahun sekali. Tapi sekarang kan ketuanya itu kan sesuai dengan jabatan suami. Jadi dalam 5 tahun itu bisa jadi ada 2 ketua atau 3 gitu Bu ya. Jadi laporan terakhir itu tetap ketua terakhirnya atau gimana Bu yang menandatanganinya? Apakah setiap penggantian ketua kita buat laporan, misalnya 2 tahun atau bagaimana? Kemudian pertanyaan satu lagi Ibu, ini di perangkat daerah kita juga banyak ketua DWP perangkat daerahnya itu perempuan. Jadi karena kesibukan apa bisa digantikan ke Ibu sekretaris gitu. Ada yang lain? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ada satu lagi.
Semangat Ibu, lanjut. Nggak ada bisa mic-nya aja. Bisa mic? Mic bisa? Banyak sekali yang antusias ya terhadap ADART ini. Silakan Ibu. Baik Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, yang ingin kami tanyakan selanjutnya adalah apakah bisa tenaga honorer atau non-PNS menjadi anggota atau pengurus DWP karena mereka aktif di instansi begitu? Terus satu lagi pertanyaan, tadi dijelaskan jika ada kepala dinas yang dijabat oleh seorang perempuan, nanti penasehat yang akan menunjuk siapa yang berhak menjadi sebagai Ibu PLT dari ketua DWP instansi tersebut. Nah, apakah ini bisa harus istri dari misalnya Kabak atau Kabitnya atau mesti sekretarisnya begitu? Demikian Ibu, terima kasih atas jawaban yang akan diberikan nantinya. Baik, terima kasih Ibu. Saya persilakan kepada Ibu Nino untuk menjawab pertanyaan. Jelas ya Bu Nino ya pertanyaannya? Jelas, insya Allah. Terima kasih Ibu Safrida, luar biasa nih ibu-ibu di seluruh DWP Lingkungan Provinsi Aceh. Terima kasih Ibu dari DWP Kabupaten Nagan Raya, pertanyaannya luar biasa. Menandakan semangatnya itu luar biasa. Jadi saya juga ikut semangat nih Bu, kalau semua semangat begitu. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan LPJ yang 5 tahun sekali, Ibu. Apakah nanti siapa yang tanda tangan terhadap LPJ 5 tahun? Tadi sudah saya sampaikan di uraian tadi bahwa jika dalam masa 5 tahun ada pergantian ketua DWP, misalnya sekdanya sudah pensiun, kan jadi bisa 3 ya pergantian ketua DWP, karena mungkin dalam 5 tahun ada 3 kali pergantian sekda gitu ya. Setiap pergantian ketua DWP seluruh tingkatan itu harus diikuti dengan serah terima jabatan yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua DWP lama, ketua DWP baru, disertai dengan penyerahan buku memori pertanggungjawaban. Nah, begitu ada buku memori pertanggungjawaban ini merupakan dokumen dari DWP yang nanti akan dilaporkan setelah akhir masa jabatan di terakhir. Siapa yang terakhir menjabat itu yang akan nanti melaporkan. Tetapi itu kan sudah ada di dalam memori pertanggungjawaban itu sudah ada laporan-laporannya Ibu. Jadi begitu sudah berganti, maka tentunya tanggung jawab yang terakhir yang menandatangani. Walaupun nanti dalam historisnya kan kelihatan Bu, PAW, namanya PAW Ketua DWP berarti kita tahu walaupun tanda tangan PAW yang terakhir pasti kita tahu oh selama ini 5 tahun berarti beliau PAW. Laporannya tetap 5 tahun tetapi kan laporan ini juga berdasarkan dokumen-dokumen pada saat pergantian itu ada memori pertanggungjawaban. Begitu Ibu, jadi tidak ada masalah. Makanya tiap setelah terima Ibu, setiap pergantian ketua DWP, Ibu harus serah terima jabatan. Juga dilampiri dengan buku memori pertanggungjawaban. Disaksikan oleh penasihat agar supaya nanti pada saat PAW Ketua DWP terakhir pada saat harus mempertanggungjawabkan 5 tahun pengepengurusan sudah punya dokumennya karena sudah ada buku memori pertanggungjawaban. Oleh karena itu maka tolong untuk Ibu tertib pada saat pergantian Ketua DWP itu untuk selalu melalui serah terima jabatan tadi. Jadi sehingga pada saat terakhir PAW Ketua DWP terakhir yang menjabat tidak ada masalah. Tanda tangan, tapi kan memori itu sudah ada data dan dokumennya. Kita tahu namanya PAW pasti tinggal melanjutkan. Tetapi nanti yang tetap merumuskan memori pertanggungjawaban kan tetap yang terakhir Ibu berdasarkan memori pertanggungjawaban dari sebelumnya. Ini ya mungkin saya semoga sudah jelas Ibu ya. Yang kedua bagaimana kalau pimpinan instansi itu perempuan, Ibu. Misalkan saya contohkan sekdanya atau kepala dinasnya perempuan. Nah, tentunya kalau kepala dinas, kalau unsur pelaksana berarti penasihatnya kepala dinas. Yang nanti adalah kewenangan dari kepala dinas untuk menunjuk salah satu istri di lingkungan dinas tersebut. Ya, kalau kita mengikuti alur ex officio, jadi diharapkan juga nanti ketua DWP-nya juga istri sekretarisnya. Jadi lebih mudah untuk bisa mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan dinas tersebut. Seperti itu Bu, harapannya begitu.
Tetapi itu wewenang dari penasihat. Tetapi kalau secara psikologis memang nanti diberikan masukan istri sekretaris, ya, agar supaya lebih mudah. Sekretarisnya perempuan, Bu, ya sudah. Di salah satu istri kepala bagiannya misalnya, eselon 3-nya untuk ditunjuk sebagai ketua. Tapi tadi saya garis bawahi, Bu, DWP ini sekarang ini adalah ex officio, jadi harapannya nanti yang menjabat juga sesuai dengan struktur instansi yang bersangkutan agar lebih mudah berkoordinasi. Ya, jadi penasihat nanti. Kalau misalkan sekda perempuan, ya nanti bisa jadi penasihatnya kan ada 3, Bu. Gubernur, bupati wali kota, atau istri gubernur, bupati wali kota, dan sekdanya. Ya, silahkan nanti diserahkan kepada penasihat itu untuk menunjuk siapa menjadi ketua DWP yang bersangkutan. Demikian Ibu, semoga jelas. Yang terakhir, apakah bisa tenaga honorer ini menjadi pengurus DWP? Karena mungkin dibutuhkan. Ibu, tadi sudah saya sampaikan yang menjadi pengurus itu adalah istri ASN atau ASN perempuan. Siapakah ASN? Kalau kita buka Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ASN itu ada 2 macam, Ibu. Yang pertama adalah PNS, yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi dengan demikian kesimpulannya yang bisa menjadi pengurus adalah istri ASN itu bisa istri PNS atau istri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau kita singkat PPK atau ASN perempuan. ASN perempuan itu bisa PNS perempuan atau bisa PPK perempuan. Kalau honorer tidak, Bu. Nah, jadi perjanjian pemerintah dengan perjanjian kerja. Tahunya dari mana, Bu? Itu ASN, perjanjian pemerintah dengan perjanjian kerja. Nanti ada SK-nya, Ibu. Di instansi pasti ada SK-nya kalau seseorang sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, Bu, tetapi tenaga honorer penting sekali bagi kita, Bu. Ibu bisa nanti tunjuk beliau sebagai staf saja, staf sekretariat. Jadi nanti Ibu bikin di ketua DWP menetapkan saja staf yang membantu, tetapi itu tidak disahkan sebagai pengurus DWP. Tapi hanya SK saja, ketua DWP membuat SK, staf sekretariatan yang bisa membantu. Mungkin sekretariatan apa yang mungkin bantu? Mungkin sekretariatan di bidang ekonomi boleh, sekretariatan bidang sosial budaya boleh, sekretariat bidang pendidikan boleh, tetapi dia bukan pengurus DWP yang disahkan oleh pengurus di atasnya, tetapi cukup Ibu SK-kan sendiri, menugaskan SK penugasan saja tenaga honorer untuk membantu mendukung sekretariatan di bidang apa. Silahkan kalau memang dipandang sangat perlu, tapi tidak menjadi pengurus yang dikukuhkan ataupun pengurus yang di SK-kan oleh pengurus di atasnya. Mudah-mudahan jelas nih Ibu dari Kabupaten Nagan Raya apa yang saya jelaskan ini. Ibu dari DWP Nagan Raya, sudah bisa ditanggapi? Sudah bisa diterima jawaban dari Ibu Nino? Sudah paham ya Ibu ya? Sudah jelas? Hah? Ya, baik. Ibu Nagan, kita beralih sekarang ke DWP Kabupaten Aceh Timur. Silakan Ibu dari Aceh Timur. Ibu, suaranya belum kedengaran. Belum kedengaran, Ibu. Silakan dites suaranya dulu. Halo, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sudah Ibu, silakan. Oke, baik Bu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami singkat aja Bu, menyangkut dengan apa yang sedang kami alami, yaitu kami baru saja penggantian Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Timur. Nah, setelah nantinya kami mengusulkan penggantian antar waktu untuk Ibu Ketua, yang perlu kami tanyakan, apakah Ibu Ketua nantinya
perlu pengukuhan kembali oleh DWP Provinsi Aceh, Bu. Demikian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini sedikit ada historinya sedikit, Bu Ninu. Ini dari Kabupaten Aceh Timur, baru saja pergantian sekda definitif yang baru 2 hari. Sebelumnya Ibu Sekda yang Ketua DWP sebelumnya sudah kita kukuhkan secara virtual. Namun pertanyaannya sekarang, apakah Ibu Sekda yang baru selaku Ketua DWP sekarang, apa perlu kita kukuhkan kembali? Silakan Bu Ninu. Terima kasih Bu Safrida, terima kasih Ibu dari DWP Aceh Timur. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pengukuhan hanya dilakukan sekali setelah Munas. Berarti nanti untuk PAW Ketua DWP cukup di pengesahan dari SK Ketua DWP Provinsi Aceh tanpa perlu dikukuhkan kembali. Jadi cukup sekali pada saat awal Munas kemarin itu yang sudah pernah dikukuhkan Ibu Ketua DWP ya. Jadi untuk yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali tidak ada lagi pengukuhan. Hanya sekali setelah Munas saja. Cukup SK pengesahan saja Ibu. Demikian ya Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Ninu. Jadi untuk DWP Kabupaten Aceh Timur, ketuanya tempo hari sudah kita kukuhkan. Jadi untuk berikutnya ketua yang baru hanya PAW. Jadi tidak lagi kita kukuhkan. Demikian Ibu. Ada lagi? Betul. Ya, mantap. Luar biasa ini, Bu. Satu lagi. Baik, satu lagi pertanyaan dari silakan dari kabupaten kota maupun dari Ketua DWP SKPA. Kita buka satu lagi pertanyaan. Ya, silakan dari Bener Meriah. Assalamualaikum Bu, udah kedengaran Bu? Ya Ibu sudah dengar. Silakan Ibu. Bu, kami maaf nih Bu, hari ini seragamnya beda karena ada kegiatan dari Bener Meriah Bu. Salah kostum ya Bu ya? Ya, ada kegiatan dari. Tidak mengapa. Ya tidak apa Bu, silakan saja. Tak apa. Kami dari Bener Meriah menanyakan Bu tentang pakaian Bu. Dan dari Bener Meriah cuma tahu 3 Bu, pakaian DWP Kabupaten, DWP Pusat sama olahraga Bu. Yang 2 Muslim sama pelapangan kami tak tahu Bu. Bu, tidak kedengaran, tidak jelas pertanyaannya. Apa sudah ada pertanyaannya? Halo Bu. Iya Ibu, silakan. Pertanyaan kami dari Bener Meriah masalah pakaian Bu. Masalah pakaian Ibu ya? Kami di Bener Meriah cuma tahu 3 Bu, DWP Pusat, DWP sama olahraga Bu. Yang 2 Muslim sama lapangan kami nggak tahu Bu. Ya baik. Itu saja Ibu ya. Satu lagi masalah PIN Bu. Oh ya, baik Ibu. Begini Bu Ninu, pertanyaan dari DWP Kabupaten Bener Meriah. Kita di Aceh yang tahu atribut pakaian seragam DWP itu ada 3. Yang pertama baju yang kita pakai sekarang yang warna salem ini. Yang kedua ada baju batik nasional yang yang kerudungnya juga baju warna DWP, dan satu lagi seragam olahraga. Ditambah kita di daerah ada seragam lokal Ibu. Cuma itu bukan seragam nasional untuk menyeragamkan pakaian daerah kita. Jadi mungkin itu tidak perlu dipakai PIN. Tapi saya persilakan kepada Ibu Ninu yang menjawabnya, mungkin bisa diulang kembali terkait masalah pakaian seragam DWP. Ini bisa kelihatan nggak share screen saya nih? Kira-kira bisa kelihatan nggak Ibu share screen saya ini? Bisa kelihatan di layar tidak? Bisa lihat? Bisa, ada di layar? Bisa dilihat? Bisa. Oh, nah ini Bu, ya ini ya. Nah ini dia. Saya share lagi ya. Jadi seragam kita itu tadi sudah saya sampaikan, ada pakaian seragam kerja. Ini untuk yang tidak berkerudung, ini adalah lengannya pendek. Yang tidak berkerudung ya Bu, tentunya. Kalau yang berkerudung pasti lengan panjang. Ini pakaian seragam kerja kita. Pakaian seragam kita gunakan pada kegiatan rutin seperti sekarang ini.
Nah, ini yang tidak berkerudung. Nah, kerja lengan pendek, belahannya menumpuk. Tetap harus pakai lencana dengan persyaratan seperti ini, gambarnya bahannya ada di toko DWP. Ini pakaian kerja. Kemudian yang kedua adalah pakaian seragam resmi. Seragam resmi itu yang tentunya kalau yang tidak berkerudung akan kelihatan bedanya Bu Nji, karena pakai lengan panjang. Nah, ini biasanya pakaian resmi ini kita gunakan untuk acara-acara resmi, HUT DWP, Munas, Munaslup, acara-acara serah terima undangan atau menghadiri undangan. Ini pakaian resmi. Tapi Ibu, karena kita itu semua hampir berkerudung, memang seolah-olah pakaian resmi sama pakaian kerja sama, ya? Karena kita juga lengan panjang, juga pakai kerudung. Jadi sama, seragam resmi, seragam kerja itu kalau untuk berkerudung sama. Tapi yang tidak berkerudung tentunya tidak sama. Nah, pakaian muslimah ini kalau pakai berkerudung tadi sama bisa sama. Ini tetap pakai lencana, ini kerudungnya juga bagian belakang dari belahan itu menumpuk di belakang, pakai kerudung, kerudungnya ada di toko juga, warnanya juga senada. Ini yang pakaian seragam muslimah. Bagi yang berkerudung tentunya sama seragam kerja dan seragam resmi. Itu nggih. Kemudian ini yang ada juga ya Bu, ya ini pakaian seragam lapangan. Yang lapangan ini pakai celana panjang Bu, karena biasanya kalau kita melihat situasi kondisi, misalnya kita ada kegiatan yang membutuhkan kelincahan tertentu. Nah, ini juga bisa dipakai seragam kerja lapangan. Seragam kerja lapangan ini pakai celana panjang dan atasannya juga warna salem. Bahannya juga sama dengan yang salem itu, tetapi dengan model yang agak berbeda. Ini yang kita perlukan Ibu, agar ini sifatnya lebih casual sedikit karena kita bergerak, kita bekerja di lapangan. Misalkan kita ke mana, ke tempat-tempat yang sulit dijangkau dan sebagainya. Ini kita pakai, celana pakai warna hitam ini ada. Kemudian yang seragam olahraga sudah tahu kan Ibu, seragam olahraga sudah dipahami bersama. Kemudian ini seragam batik juga sudah dipahami. Yang enggak ada berarti cuman hanya pakaian seragam lapangan tadi ya Bu. Ini itu aja. Itu mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi. Ini sama nih, bagian seragam batik. Terakhir pakai seragam olahraga. Pakaian seragam batik juga kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Kalau rasa panas sekali, ya kita pakai seragam batik saja. Tapi nggak pakai lencana. Ya, kalau seragam yang lain tadi pakai lencana. Kalau seragam batik tidak pakai lencana. Seragam lapangan juga pakai lencana, Ibu. Biasanya seragam lapangan itu kalau ada kegiatan lapangan tapi setengah resmi begitu. Kalau yang seragam batik itu lebih sifatnya yang sangat santai. Itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin apakah sudah jelas Ibu dari Bener Meriah? Mungkin tadi ada pertanyaannya begini Ibu, ada lagi kalau kita pakai seragam nasional tentu kita menggunakan PIN ya Ibu ya, menggunakan PIN DWP. Yang mana Bu? Yang seragam resmi ya? Kalau kita pakai PIN DWP itu mungkin kita harus tahu pakaian mana yang kita menggunakan PIN. Iya, yang ini, yang pakaian PIN yang kita gunakan adalah pakaian resmi. Ibu, pakaian kerja. Pakaian kerja ini, pakai PIN di sini sebelah kiri. Ini harus pakai PIN, pakaian seragam kerja kita yang kita pakai sekarang. Kalau berkerudung kan berkerudung pakai. Terus kemudian ini seragam resmi kita juga pakai lencana. Kemudian baju ini muslimah gitu, itu sama, seragam kerja, seragam resmi sama harus juga pakai PIN. Sepanjang kita pakai baju yang salem ini pasti kita harus pakai PIN. Kemudian pakai baju lapangan kita juga pakai PIN juga Ibu, karena kita pakai baju yang salem itu. Itu. Yang tidak pakai baju PIN yang mana? Batik sama olahraga tidak perlu pakai PIN ya. Olahraga tidak pakai. Nih, ini juga tidak perlu pakai, untuk seragam batik tidak perlu pakai. Tuh, yang lainnya pakai PIN. Demikian Ibu Safida, Ibu dari DWP Bener Meriah. Sudah jelaskah? DWP Bener Meriah sudah jelas ya. Kita tidak menggunakan PIN pada pakaian batik dan pakaian seragam lokal. Ya, lokal juga tidak, olahraga juga tidak, ya. Hanya pada saat kita pakai salem ya. Bu, maksudnya Bu, halo Bu, Bener Meriah Bu. Ya. Maksudnya letak PIN-nya di mana kalau kita pakai kerudung?
Ya, kalau pakai kerudung, kalau Ibu pakai kerudungnya itu dimasukkan, tentunya ini gambarnya Ibu, ya. Kalau Ibu kerudungnya dimasukkan, pinnya di sebelah kiri, sebelah sini. Ibu kelihatankah gambarnya? Sebelah kiri ya, Bu, sebelah kiri di bawah ini, di bawah apa namanya itu kerah ya, di bawah kerah. Kalau Ibu menggunakan kerudungnya seperti ini. Nah, tapi kalau saya maunya kerudungnya dikeluarkan. Nah, kalau dikeluarkan, silakan Ibu sematkan di sebelah kiri, seperti saya ini, Bu. Nah. Ya, kalau kalau kerudungnya masuk ya silahkan di kiri, di bawahnya ini kelihatan rapi, di bawahnya kerah. Tetapi kalau pakai kerudungnya dikeluarkan silahkan. Tetap sebelah kiri Ibu, pinnya kelihatan kan Dharma Wanita. Iya Bu. Ya baik, sudah jelaskah Ibu dari Benar Meriah? Sudah jelas Ibu ya? Baik Ibu, mengingat waktunya kita harus sudah mengakhiri sesi pertama ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui panitia kita, boleh dikirimkan melalui surat juga boleh melalui WA. Nanti kita akan, kalau kita tidak bisa menjawab, kita akan teruskan kepada Ibu Ketua, Ibu Nino. Mungkin untuk sesi pertama ini segera harus kita akhiri walaupun dengan berat hati. Terima kasih banyak kepada Ibu Nino yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan materi kepada kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu semua. Mohon maaf lahir batin. Semangat terus. Mudah-mudahan Ibu bisa ke Aceh setelah pandemi COVID ini. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya ke sana lagi. Terima kasih Insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih banyak Ibu Nino. Mohon maaf lahir batin. Baik Ibu yang berbahagia, untuk berikutnya kita masuk kepada sesi kedua yaitu sosialisasi rencana strategis Dharma Wanita Persatuan 2020-2024 yang akan disampaikan oleh Ibu D. Sasanti Sidarta. Baik Ibu Sasanti, sudah siap Ibu? Sudah Ibu. Baik, sebelumnya saya membacakan dulu biodata Ibu supaya kita kenal semua. Nama Ibu D. Sasanti Sidarta, pekerjaan beliau Komisaris PT DISA. Nanti Ibu kasih penjelasan DISA itu apa Ibu. Anggota Komite Good Corporate Governance PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Advisor Indeso Group. Organisasi Ibu sekarang adalah sebagai kabak organisasi di Dharma Wanita Persatuan Pusat dan juga sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia. Baik, kepada Ibu Santi kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Halo, mohon maaf. Apakah kedengaran suara saya? Siap Ibu dengar Ibu. Baik, terima kasih. Saya boleh share screen juga ya Bu? Sudah dikasih kah? Kok tidak ada? Oops. Sebentar saya ambil dokumen dulu ya Ibu. Mohon maaf. Oh ya, Ibu mau di-share sendiri tayangannya? Atau boleh di-share dari panitia juga boleh. Oh baik, baik boleh. Ibu. Baik. Supaya lebih gampang saja. Baik Karena Ibu. tadi saya cari belum ada. Oke. Terima kasih Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih panitia yang memberi kesempatan bagi kami dari bagian organisasi Dharma Wanita Pusat untuk menyampaikan rencana strategis Dharma Wanita Persatuan kepada ibu-ibu pengurus anggota Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Provinsi Aceh pada hari ini. Sebelumnya sesuai permintaan Ibu Ketua DWP Aceh, Ibu
Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Aceh, Ibu Safrida Takobloh tadi. Perkenalkan, saya adalah Diah Santi. Kenapa Komisaris Disa? PT Disa itu adalah satu PT yang bergerak di bidang pemberian jasa corporate secretarial services dan jasa hukum lainnya. Baik, tidak berkepanjangan, Ibu tadi sudah menyampaikan CV singkat saya. Saya ditunjuk untuk menjadi Kabak organisasi di DWP Persatuan untuk periode 2020-2024. Nah, mudah-mudahan apa yang kami akan sharing ke ibu-ibu ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Ibu-ibu sekalian yang terhormat dan saya cintai, Ibu Ninu Zudan, Ibu Ketua 3 Dharma Wanita Persatuan Pusat, kemudian Ibu Ketua Dharma Wanita Pemerintah Aceh, Ibu Safrida Takawullah beserta jajaran pengurus, dan ibu-ibu pimpinan unsur pelaksana SKPA ya Bu ya, DWP Pemerintah Aceh, DWP Kabupaten, dan DWP Kota Seprovinsi Aceh yang hadir pada saat ini, peserta sosialisasi serta hadirin sekalian yang kami hormati. Setiap pelaksanaan sosialisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dharma Wanita Persatuan selalu diikuti dengan sharing mengenai rencana strategis Dharma Wanita Persatuan, atau kita singkat aja dengan DWP, lebih gampang. Oke, kenapa? Karena seperti yang disampaikan juga oleh Ibu Ninu, mungkin tidak semua ibu-ibu berkesempatan untuk hadir pada waktu Munas yang diselenggarakan pada tahun 2019 yang lalu. Jadi izinkanlah saya untuk sharing mengenai Renstra ini sebagai hasil Munas keempat tahun 2019. Ibu-ibu, di slide yang ada di depan Ibu ini adalah alur pikir peran perempuan dalam pembangunan keluarga dan nasional. Sebelum memasuki materi Renstra sendiri, perlu saya sampaikan dan ingatkan ibu-ibu bahwa Renstra ini dibuat dan diputuskan dalam satu Munas di tahun 2019 yang mana terjadi sebelum adanya atau sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Jadi saya yakin bahwa Renstra ini perlu ada penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan di DWP masing-masing. Ibu-ibu peserta sosialisasi yang saya banggakan, tadi sudah disampaikan dengan jelas dalam pemaparan anggaran dasar DWP mengenai tujuan, tugas pokok, fungsi, misi, dan visi Dharma Wanita DWP yang disampaikan oleh Ibu Ninu tadi. Maka jelaslah bahwa untuk mencapai tujuan organisasi kita harus menjabarkannya dalam visi dan misi dan kemudian diimplementasikan ke dalam program kerja dan kegiatan-kegiatan baik yang berorientasi ke dalam atau domestik maupun berorientasi keluar atau ke publik. Sehingga dengan demikian peran perempuan dalam pembangunan keluarga dan negara membutuhkan strategi yang terstruktur, sistematis, dan berkesinambungan untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan perempuan dalam sejumlah aspek, baik dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat, maupun bernegara. Untuk itu perlu adanya perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh karenanya, DWP mempunyai 3 line of business atau 3 core business, 3 kegiatan utama, yaitu pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.
Dan 3 bidang kegiatan tersebut juga ada peran domestik dan peran publik di dalamnya. Oke. Peran Dharma Waita dalam perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Apa itu sih sebetulnya? Ibu-ibu pasti udah paham bahwa DWP sebagai organisasi kemasyarakatan perempuan terbesar di Indonesia saat ini, salah satu organisasi terbesar, adalah mitra strategis pemerintah dan akan selalu berdampingan untuk ikut serta mendukung setiap program pemerintah, baik skala nasional maupun regional, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan atau Sustainable Development Goals, sehingga kesejahteraan anggota keluarga dan masyarakat dapat tercapai. Sehingga selaras dengan perumusan tujuan rencana strategis DWP yang merupakan dasar dalam pilihan-pilihan strategis dan sarana untuk evaluasi pilihan tersebut, maka rumusan tujuan merupakan operasionalisasi DWP dalam melaksanakan perannya, baik peran domestik maupun peran publik. Adapun sasaran rumusan atau kondisi akan menggambarkan tujuannya, sehingga untuk mencapai satu tujuan dapat dilakukan melalui beberapa sasaran. Berdasarkan tujuan organisasi DWP, maka disusun sebagai berikut. Tujuan organisasi DWP itu adalah 1, terwujudnya SDM yang memenuhi standar kompetensi DWP, terwujudnya ketahanan keluarga anggota DWP, terwujudnya peran publik anggota DWP, terbangunnya skema kerjasama dalam penyelenggaraan program kerja DWP. Oke. Ibu boleh ke slide sebelumnya di nomor 4. Iya. Oke. Ibu-ibu serta hadirin sekalian, peserta sosialisasi yang saya hormati, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, bahwa semua program atau kegiatan DWP selalu mengacu dan tidak terlepas dari program rencana aksi tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu berdasarkan Permen PPN nomor 7 tahun 2018. Dalam slide, ibu-ibu bisa lihat bahwa program kegiatan DWP adalah sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Permen PPN tersebut di atas. Maka kalau kita lihat lagi secara rinci bahwa tujuan atau rencana strategis DWP itu adalah inline dengan 3 dimensi pembangunan nasional. Apa saja yang meliputi, yaitu menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, kemudian menjaga keterlanjutan kehidupan masyarakat, sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian apa peran DWP dalam rencana aksi nasional? Kalau memang sudah inline dengan 3 dimensi tersebut. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 7 tahun 2018 terdapat program kegiatan yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi DWP. Yaitu antara lain target nomor 2, contohnya adalah target nomor 2 tentang tanpa kelaparan. Yaitu kita bisa lihat bahwa di DWP ada program sosialisasi pola asuh anak, kemudian mengenai gerakan gemar makan ikan, kemudian target nomor 3 tentang kehidupan sehat sejahtera. Di DWP juga ada gerakan masyarakat hidup sehat, kemudian sosialisasi dan imunisasi. Nah, contoh berikutnya adalah target nomor 4 tentang pendidikan berkualitas,
Ini antara lain adalah di program pemberian beasiswa dan peningkatan minat baca dan PAUD. Ada banyak target-target yang dicanangkan oleh pemerintah yang sangat inline dan sesuai dengan tugas dan fungsi dari DWP. Nanti Ibu-Ibu bisa lihat dari slide secara terperinci. Ibu, next slide. Ibu-ibu sekalian, penyusunan Renstra Dharma Wanita Persatuan tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk menjadi acuan pedoman bagi pengurus jajaran pengurus Dharma Wanita Persatuan dalam mengimplementasikan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan DWP dalam kurun 5 tahun ke depan. Dalam rangka terwujudnya visi misi dari organisasi. Nah, sebetulnya Renstra ini mempunyai tujuan apa? Tujuan dari dibuatnya Renstra ini adalah yang pertama, menyediakan pedoman untuk sinkronisasi dan prioritasisasi baik antar program dan kegiatan DWP pada tingkat kepengurusan DWP IPP, DWP provinsi, DWP kabupaten, kota, pada tingkat maupun pada program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi ini sinkronisasi dan prioritasasi. Jadi selalu inline dengan program pemerintah. Kedua, yaitu menyediakan ajuan penyusunan rencana kerja dari seluruh unsur pelaksana DWP pada setiap kepengurusan di tiap tingkatan di seluruh DWP, baik di IPP maupun DWP provinsi, kabupaten, kota, maupun sampai dengan kecamatan. Oke, ketiga, menyediakan instrumen untuk mengukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan. Keempat, menyediakan instrumen evaluasi pelaksanaan program tahunan dan 5 tahunan. Tadi juga sudah disinggung dan sudah ditanya jawab, ada pertanyaan mengenai program penyampaian laporan 5 tahunan dan tahunan. Sudah dijawab juga oleh Bu Nino tadi ya, Bu. Oke, next slide selanjutnya. Nah, kembali kepada visi dan misi Dharma Wanita Persatuan, Ibu-ibu. Sesuai dengan visi Dharma Wanita Persatuan, maka DWP sebagai organisasi ASN bertekad dan berkomitmen untuk memperkuat peran perempuan melalui peningkatan kualitas perempuan, pembangunan keluarga berketahanan, pembangunan masyarakat madani, serta mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Kalau Ibu baca, di situ ada kata-kata profesional, menjadi organisasi istri ASN yang profesional. Kata profesional ini memberikan gambaran atas suatu upaya dengan kinerja yang berorientasi pada hasil didukung dengan proses yang akuntabel dan transparan. Oke. Pembangunan keluarga merupakan upaya yang terencana untuk mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, yang disinkronisasikan dengan pencapaian tujuan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sisi kanan di slide ada 3 dimensi tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah semua inline dengan visi dan misi, tujuan dan fungsi dari DWP. Oke. Ibu-ibu, visi tersebut juga dijabarkan lagi ke dalam misi organisasi, di mana misi pertama merupakan perwujudan nilai profesionalisme yang ingin diwujudkan dalam visi DWP. Misi kedua merupakan upaya terencana, terstruktur, sistematis untuk mewujudkan peran DWP dalam pembangunan keluarga dan pembangunan negara melalui program kerja pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Lagi-lagi selalu dalam 3 kegiatan utama atau 3 core business DWP. Misi keempat merupakan wujud dari upaya sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan tata kelola manajemen yang akuntabel, transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pada saat ini kita hidup di era digital di mana teknologi informasi begitu berkembang dengan pesat,
Jadi sudah seyogianya kita berlomba-lomba untuk belajar menambah pengetahuan mengenai teknologi informasi ini sehingga dapat membantu meringankan beban kerja kita. Oke, ibu-ibu sekalian, slide berikutnya, Ibu. Nah, di slide berikutnya ini adalah contoh dari kegiatan strategis yang sudah dibuat oleh masing-masing departemen atau masing-masing kementerian, DWP di kementerian masing-masing. Contohnya di Kementerian PPN, Bappenas, itu bisa kita lihat bahwa ada rencana strategis yang sudah dicanangkan, kemudian di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai informasi, tadi pagi juga kami telah melakukan sosialisasi anggaran dasar dan rumah tangga sukarensa untuk Kementerian DWP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi ibu-ibu lihat bahwa mereka ada prioritas atau rencana kerja, rencana strategis yang sudah dicanangkan. Kalau di Kementerian Kelautan ada pelaksanaan program nasional Gemar Ikan. Jadi ini mungkin kalau di DWP Provinsi Aceh juga sudah mencanangkan rencana strategis untuk tahun 2020-2024, ini bisa disinkronkan dengan masing-masing rencana strategis dari kementerian yang ada. Sehingga diharapkan akan terjadi kolaborasi atau kemitraan untuk pelaksanaan program kerja, sehingga akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh anggota dan keluarga dari DWP Provinsi Aceh. Oke, slide berikutnya, Ibu. Oh, maaf, contoh juga di Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau Ibu tidak lupa, bahwa beberapa waktu yang lalu Dharma Wanita Persatuan Pusat, DWP Pusat juga mengadakan kolaborasi MOU dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Bahkan Bu Menteri sendiri, yang Ibu Siti Fadila, juga memberikan sambutan langsung, memberikan atensi dan apresiasi bahwa kita melaksanakan program dari kementerian bermitra dengan DWP Pusat untuk melaksanakan program Bahagia Minim Sampah. Saya yakin dari teman-teman atau ibu-ibu anggota DWP Provinsi Aceh ada yang ikut serta dalam program tersebut. Oke, next, selanjutnya Ibu. Saya tidak akan terlalu detail supaya kita lebih banyak berdiskusi sehingga lebih efisien ya Ibu ya, karena ini sebetulnya materi nanti mohon Ibu Ketua, Ibu Safrida bisa minta panitia di-share ke peserta ya Ibu. Kalau di RRI juga rencana strategisnya contohnya adalah memberikan atau menyediakan narasumber. Kemarin pun kita diundang untuk ikut dalam program yang dilakukan oleh RRI. Dan kita juga masing-masing DWP juga mengundang kami dari DWP Persatuan Pusat, baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta dalam program kegiatan yang dilaksanakan oleh DWP masing-masing. Kalau memang memungkinkan, pasti kami dengan gembira akan selalu mendukung dan mensupport kegiatan DWP baik di provinsi maupun di DWP IPP. Baik, next slide Ibu. Kementerian Kesehatan. Ini juga DWP Pusat juga sudah menandatangani MOU dengan Departemen Kementerian Kesehatan bahwa kita salah satunya juga sudah diimplementasikan dengan adanya program webinar kemarin mengenai sunat perempuan. Ternyata demikian banyak hal yang bermanfaat atau informasi yang mungkin akan berguna bagi anggota kita baik di tingkat pusat maupun di daerah. Jadi jangan ragu-ragu ibu-ibu, coba lihat rencana strategis dari setiap kementerian yang ada,
kemudian dicocokkan, dimatchingkan dengan rencana strategis di DWP pemerintah Aceh. Apakah ada yang bisa cocok atau bisa dikolaborasikan? Monggo silahkan, karena tanpa kolaborasi rasanya agak berat kalau kita untuk melaksanakan program kerja itu sendirian. Jadi kalau ada mitra kerja atau kolaborasi kemitraan dengan pihak ketiga, itu akan lebih baik dan lebih meringankan beban organisasi. Oke, next slide. Ibu-ibu sekalian, slide berikutnya adalah bukan roadmap dari program kerja DWP tahun 2020-2024. Kenapa ada roadmap? Roadmap ini ada sebagai milestone. Apa aja sih yang diutamakan di tahun 2020, 2021, 2022, sampai 2024. Di 2020 merupakan tahun konsolidasi, yaitu konsolidasi program, mulai dari penyusunan standar kompetensi pengurus DWP, kemudian persiapan integrasi data, kemudian pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi, pelaku usaha, mitra kerja pemerintah, swasta, atau pihak lain. Kemudian yang keempat, pengembangan sistem informasi manajemen DWP yang berbasis teknologi informasi. Kemudian di tahun ke-2021 merupakan tahun implementasi program. Sebetulnya konsolidasi program juga kita agak terganggu karena adanya pandemi. Tapi alhamdulillah berkat adanya berbagai aplikasi komunikasi yang ada tersedia saat ini kita menggunakan aplikasi Zoom, tapi juga kita sering juga menggunakan aplikasi Google Meet atau Teams, Microsoft Teams yang lainnya. Itu semua memudahkan pekerjaan kita, meringankan pekerjaan kita, tapi tetap saja ada beberapa pekerjaan yang masih tertinggal dan harus menjadi PR bagi kita semua. Tentunya itu akan kita coba untuk selesaikan secepat mungkin. Tahun 2021 merupakan implementasi program. Nah, setelah kita menyusun standar kompetensi dari pengurus DWP, kita akan menempatkan anggota DWP sesuai kompetensinya. Karena saya yakin anggota DWP ini ibu-ibu semua dari berbagai kalangan, dari berbagai profesi, dari berbagai latar pendidikan yang berbeda. Itu merupakan suatu anugerah, merupakan suatu kekuatan bagi organisasi kita. Jadi setelah kita mapping, setelah kita melihat, menyusun, baru kita bisa benar-benar menempatkan the right man in the right place. Sehingga akan lebih mengoptimalkan pencapaian tujuan dari organisasi. Diharapkan sedemikian. Kemudian pembangunan data basis istri ASN bekerjasama dengan BKN dan BKKBN, mitra kerja lain sesuai kebutuhan. Ini juga merupakan PR yang harus kita kerjakan bersama-sama sebagai pengurus DWP. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kemajuan teknologi ini akan memudahkan kita untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Pilot Project Center of Excellence, yaitu merupakan pusat pelayanan prima yang kita harapkan kita bisa bangun. Jadi kita bukan untuk dilayani, tapi kita harus menjadi pusat pelayanan prima, Center of Excellence. Itu yang kita harapkan. Yang keempat adalah pengelolaan sistem informasi manajemen DWP berbasis teknologi informasi. Jadi tidak lagi manual, diharapkan semua melek teknologi, semua bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu atau meringankan beban tugas kita. Kemudian perumusan proker berdasarkan hasil pengukuran ketahanan keluarga. Tentunya ini situasional disesuaikan dengan DWP masing-masing. Di 2022 merupakan penguatan program, itu juga sudah terinci, ibu-ibu bisa baca sendiri,
kemudian di 2023 merupakan perluasan jangkauan program, dan di 2024 merupakan pelembagaan program. Diharapkan ada peningkatan peran domestik dan peran publik anggota DWP. Karena kalau kita sudah konsolidasi, kemudian sudah diimplementasikan dan dikuatkan, otomatis secara ketahanan atau ketahanan keluarga secara domestik sudah kuat, sehingga kita bisa melembagakan program tersebut secara sistematis. Jadi bukan tergantung kepada orang per orang atau tergantung pada pengurusnya, tapi nantinya adalah sistem yang berjalan. Itu harapan kita. Oke. Yang kemudian tetap ada pelembagaan Center of Excellence, sehingga semua nanti sistem yang berjalan, bukan lagi tergantung orang per orang, bukan tergantung pada pengurus. Oke, baik Ibu-Ibu, mohon next slide. Itu yang roadmap yang tadi yang saya bisa sampaikan. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mempunyai 3 kegiatan utama atau 3 line of business, 3 core business, yaitu program kerja bidang pendidikan, ya, dari Renstra tadi yang di bidang pendidikan ada diturunkan ke menjadi program kerja bidang pendidikan DWP 2020-2024. Apa saja? Yaitu pertama adalah pengembangan kualitas SDM. Lagi-lagi pengembangan kualitas SDM ini merupakan satu prioritas bahwa di bidang pendidikan itu sangat penting untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Dalam strategi pengembangan kualitas SDM ini dibagi dalam beberapa tahapan atau beberapa section. Pertama adalah usia prenatal, balita, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, kemudian usia produktif dan dunia kerja. Karena masing-masing section ini ada tujuan masing-masing, ada unit-unit masing-masing yang akan menjadi kegiatan di bidang atau program kerja tersebut, yaitu berfokus pada kesehatan ibu untuk usia prenatal, persiapan menjadi orang tua, kemudian kalau di balita adalah gizi anak, pengasuhan anak, pendidikan keluarga atau parenting, pendidikan dasar wajib belajar, penanaman nilai agama, pengembangan bakat dan minat. Kemudian kalau di usia produktif adalah persiapan masuk dunia kerja seperti apa, penciptaan nilai tambah, kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan. Dan keterampilan saat ini merupakan suatu hal yang sangat valuable atau sangat berharga sekali di samping pendidikan atau ijazah formal, pendidikan formal. Karena tanpa keterampilan khusus, walaupun dengan ijazah yang berderet, dengan gelar yang berderet, maka akan sulit bersaing. Karena era sekarang, zaman sekarang sudah berbeda. Sangat berbeda dengan zaman kita-kita dulu mungkin. Kalau kita seusia saya terutama, itu berbeda sekali. Jadi skill, keterampilan itu menjadi satu selling point atau keunggulan utama yang bisa menjadi bargaining power untuk pencari kerja pada saat ini. Kemudian dunia kerja. Nah, dunia kerja itu harus menguasai IT, menguasai bahasa asing, minimal bahasa Inggris, interpersonal skill. Lagi-lagi, kalau dunia kerja tanpa interpersonal skill, tanpa skill yang memadai, saya yakin tidak ada pemberi kerja yang akan merekrut. Kemudian menguasai bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa pergaulan dunia. Jadi saya harapkan juga, kami berharap juga kita bisa improve bahasa asing kita. Kalau kita belum, ya kita jangan malu, kita belajar, jangan hanya terkotak atau terkungkung pada bahasa kita saja, tapi jangan meninggalkan budaya kita. Itu yang paling penting. Menguasai IT menjadi suatu keniscayaan.
tanpa penguasaan IT yang memadai, tentu akan sulit untuk bersaing. Oke, slide berikutnya, Ibu. Nah, Ibu-ibu, di bidang pendidikan, di program kerja itu selalu ada peran domestik dan peran publik untuk DWP. Kemudian kalau di dalam hal ini, dari peran domestik DWP adalah dalam strategi pengembangan pendidikan adalah melalui penguatan kelembagaan atau MOU, Memorandum of Understanding, atau nota kesepahaman dengan mitra kerja. Kemudian kemitraan, kalau tidak ada dituangkan dalam satu MOU, paling tidak kita bisa kolaborasi secara langsung dengan mitra kerja kita. Kemudian pemberdayaan SDM, pasti anggota kita, anggota DWP, mempunyai talenta masing-masing, mempunyai kompetensi masing-masing yang kita bisa berdayakan. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, harus kita lakukan juga monitoring dan evaluasi. Inilah peran domestik dari DWP, khusus di DWP dulu, internal. Kemudian kalau di peran publiknya seperti apa? Mungkin ke next slide ya Ibu, mohon maaf, panitia. Nah, peran publik bagaimana untuk mencapai itu semua? Harus ada kebijakan operasional yang mendukung, kemudian pendidikan dan pelatihan harus diadakan. Bagaimana harus ada mengadakan pendidikan dan latihan? Harus ada upaya-upaya dari DWP supaya dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tersebut. Kemudian sosialisasi dan edukasi. Saat ini kita sudah lakukan, tapi saat ini pun kita masih melakukan peran domestik ini untuk DWP Aceh. Tapi sudah kolaborasi dengan DWP Pusat. Tetap masih dalam ranah domestik. Kalau kita menggait ke ranah publik, otomatis harus ada pihak ketiga selain DWP yang ikut serta dalam event tersebut. Oke, kemudian next slide Ibu. Program kerja bidang ekonomi. Nah, sekarang kita selanjutnya ke program kerja bidang ekonomi untuk 2020-2024. Peran DWP sebagai pelaku usaha, ini tagline-nya. Sebagai pelaku usaha yang mandiri. Ini inginnya, ini cita-citanya, wacana kita adalah DWP sebagai pelaku usaha yang mandiri. Jangan hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah atau dari pihak lain. Kita harus berusaha untuk memastikan bahwa paling tidak kita sudah menetapkan dasar atau mendirikan satu kegiatan usaha di DWP masing-masing. Strateginya seperti apa? Pengembangan ekonomi produktif dan kreatif ini adalah melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan, bimbingan penyuluhan, monitoring dan evaluasi. Semua itu tetap dalam ranah ada peran domestik dan peran publiknya. Masing-masing kegiatan itu ada porsi peran domestik dan peran publik. Next slide, Ibu. Panitia, iya. Nah, kita lihat bagaimana peran domestiknya di bidang ekonomi ini. Peran domestiknya adalah meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan DWP dan ketahanan keluarga anggota untuk di DWP masing-masing. Ini peran domestik. Yang kemudian meningkat ke peran publik, yaitu menjadi ketahanan keluarga secara umum, tidak hanya ketahanan keluarga anggota, tapi lebih luas lagi ketahanan keluarga secara umum atau masyarakat yang pada akhirnya mendukung ke tujuan pembangunan nasional. Sehingga tercapailah kesejahteraan anggota dan masyarakat dan DWP menjadi pelaku usaha yang mandiri. Ini adalah program kerja di bidang ekonomi. Slide berikutnya. Nah, Ibu-ibu, ini contoh mitra kerja Dharma Wanita Persatuan Pusat. Saat ini kami sudah berkolaborasi dengan pemerintah
dan pihak swasta. Ini tidak lengkap, banyak sekali kalau ditulis, tapi tadi saya sudah sampaikan ada Kementerian Kelautan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UMKM. Di Kementerian Koperasi dan UMKM, di DWP Pusat, kita sudah mendirikan Koperasi Wanita Artika Dharma Wanita Persatuan. Itu sudah diurus legalitasnya dan difasilitasi oleh Departemen Koperasi dan UMKM. Dan kita sudah melakukan digitalisasi untuk koperasi ini, Ibu-Ibu. Jadi saya harap di DWP Aceh juga bisa mengikuti jejak kami. Ada pasti, insya Allah ada koperasi di DWP pemerintah Aceh, kemudian bisa berkolaborasi dengan dinas koperasi setempat, Ibu, untuk minta bimbingan dan arahan supaya ada legalitasnya, supaya ada bimbingan untuk digitalisasi, karena kita sekarang arahnya ke digitalisasi. Oke. Karena program di Kementerian Koperasi dan UMKM itu banyak sekali dan bagus-bagus, dan saya yakin itu bermanfaat sekali untuk anggota kita. Oke. Ibu-ibu sekalian, di bidang swasta juga kita ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait, juga dengan Kementerian Ekonomi dan Kreatif. Kemarin kita juga mengadakan satu pendidikan atau pelatihan mengenai bagaimana berbisnis di era pandemi, yaitu membuat satu usaha membuat kue dari berbahan singkong. Itu luar biasa animonya, karena juga kita mengundang mendapatkan narasumber chef profesional dari universitas atau perguruan tinggi pariwisata dari Medan. Dan nanti juga ada acara pelatihan merangkai bunga, saya harap ada dari anggota DWP Aceh yang dikirim untuk ikut serta Ibu Ketua DWP Ibu Safrida. Itu luar biasa karena akan bermanfaat. Kalau saya baca sedikit proposalnya mereka, itu menarik sekali. Walaupun saya bukan ahli merangkai bunga, tapi saya penikmat bunga. Itu luar biasa. Senang sekali, pasti wanita tidak ada yang tidak senang bunga ya. Apalagi bunga deposito ya Ibu-ibu. Ibu-ibu jangan tegang ya, kita udah sore menjelang sore ini. Jadi mungkin ada yang ngantuk, jadi kita rileks dulu, mohon izin. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa menjadi tambahan informasi kepada ibu-ibu semuanya. Next slide. Oke. Bidang kerja berikutnya adalah program bidang kerja sosial budaya. Pada bidang kerja sosial budaya, pada prinsipnya ada 3 program kerja, yaitu ketahanan keluarga, kemudian sebentar Ibu, ada 3 utama program kerjanya. Kok belum kelihatan, sebentar. Yaitu ketahanan keluarga, kemudian kepedulian dan kesetiakawanan sosial, dan keanekaragaman budaya. Kalau di ketahanan keluarga ada dibagi dalam beberapa kegiatan, ada 11 kalau nggak salah, udah terperinci, tinggal Ibu lihat, itu ada antara lain keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembangunan kesehatan, mendukung pencegahan stunting, kemudian Germas Sapa, kemudian pembangunan kependudukan, dan lain-lain. Slide berikutnya, Ibu. Slide berikutnya, Ibu Panitia. Oke. Kemudian ada program kerja mengenai kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Ini terbagi dari beberapa kegiatan juga, yaitu menumbuhkan sikap gotong royong, kepedulian sosial, meningkatkan rasa kesatuan persatuan, kemudian membudayakan hidup hemat energi dan sanimas, kemudian supremasi hukum dan HAM. Nah, tentunya ini juga bisa di breakdown lagi ke kegiatan yang lebih terperinci, disesuaikan dengan kondisi dari DWP masing-masing. Slide berikutnya, Ibu.
Nah, di keanekaragaman budaya, program kerja keanekaragaman budaya ada terbagi dalam beberapa kegiatan, yaitu ada 6 kegiatan. Ibu-ibu bisa baca, itu sudah detail sekali. Jadi ini semua juga nanti kalau Ibu membuat program kerja di DWP pemerintah atau baik di provinsi atau di kabupaten dan kota maupun di SKPA, itu disesuaikan saja, diperinci lagi. Gitu. Oke, ibu-ibu, itu tadi mengenai program kerja yang sudah saya sampaikan dari Renstra di kementerian masing-masing, di IPP, kemudian diturunkan kepada program kerja, kemudian dirinci lagi menjadi kegiatan, perkegiatannya seperti apa. Nah, next slide ini adalah contoh draft rencana program kerja dan anggaran biaya. Ini juga bisa untuk sebagai ilustrasi saja bahwa di DWP Pusat sudah membuat program kerja sesuai yang sudah ada dalam Renstra dan program kerja yang sudah dicanangkan. Ini bisa nanti dibagi ya Ibu ke peserta supaya sebagai gambaran atau ilustrasi saja. Ibu-ibu sekalian, sudah selesai semua ini saya sampaikan sharing Renstra ini, tapi kalau boleh saya summarize bahwa sebetulnya Renstra ini adalah merupakan ringkasan atau acuan yang dalam perjalanannya bisa dapat dilakukan penyesuaian sepanjang sesuai atau tujuan organisasi untuk mewujudkan visi dan misi melalui 3 line of business tersebut, yaitu bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya dapat tercapai. Selain itu juga perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan Renstra ini memerlukan pendanaan. Jadi bagaimana kita semua dapat mengembangkan kreativitas untuk memperoleh pendanaan agar mendapat melaksanakan program-program kerja yang telah dibuat, itu merupakan PR dan tugas kita bersama. Namun saya yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita apabila kita terus-menerus berusaha, dan insya Allah akan meridhoi semua usaha kita. Ibu-ibu, demikian sharing saya mengenai Renstra. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan informasi. Selanjutnya mungkin kita lebih baik berdiskusi. Ini sharing bukan mengajari, jadi kalau ada yang saya juga tidak mengerti, mohon juga dikasih feedback ya Ibu-ibu. Demikian Ibu Safrida, mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu yang berbahagia, sudah kita dengarkan pemaparan materi Rencana Strategis Dharma Wanita Persatuan 2020 sampai 2024. Kita buka sesi tanya jawab ya Ibu Santi ya. Siap. Ya, baik. Siap Ibu. Kita buka sesi tanya jawab seperti tadi. Mohon di chatnya disebutkan dari DWP Kabupaten mana atau SKPA mana. Nanti pertanyaannya langsung kita berikan kesempatan kepada yang bertanya, langsung dibuka mute-nya. Sudah ada yang bertanya? Sudah? Bapeda Aceh, ya. Tapi sebentar dulu sambil menunggu yang lain, saya sedikit menjelaskan kepada Ibu Santi bahwa 2 minggu yang lalu kita sudah mengadakan webinar merangkai bunga, merangkai sirih, dan sekaligus juga menggarnis kue. Jadi kegiatannya Luar untuk biasa. Membuat satu semangat kepada ibu-ibu Dharma Wanita dan juga memberikan pembekalan lah keahlian gitu ya. Jadi pada tanggal 25 dan 26 nanti kita akan melakukan rakor DWP, sehingga saya baru dapat informasi dari Ibu Sekretaris bahwa DWP Pusat akan menyelenggarakan webinar merangkai bunga. Sementara kita di tanggal tersebut sepertinya sudah penuh. Sudah nggak apa-apa. Ya baik Itu Ibu. sebagai informasi saja Ibu. Oh ya baik Ibu, terima kasih. Baik, kepada yang bertanya dari Bapeda Aceh ya.
Ya, kepada Bapeda Aceh, saya persilahkan langsung bertanya kepada Ibu narasumber. Silakan Ibu. Ibu Sri Mulyana ya. Ya, ini memang agak rumit bagi ibu-ibu Dharma wanita mungkin memahami Renstra karena detailnya hampir seperti RPJM Ibu. RPJM biasanya itu dibuatnya di Bapeda sehingga ini detail sekali saya melihat. Ini dari Bapeda yang mau tanya, mungkin beliaunya juga kerja di Bapeda ya. Silakan Ibu Sri Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Tes. Selamat sore buat ibu-ibu yang terhormat semuanya. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Saya anggota ibu rumah tangga, anggota pengurus dari Bapeda Aceh. Saya ingin bertanya mengenai tadi mitra kerja yang untuk berkesinambungan dengan DW. Apakah mitra kerja kalau yang dari luar swasta itu DW-nya sendiri yang untuk menghubungi atau dari swasta bisa bekerja sama mengajak atau meminta? Karena terus terang saya juga bergerak di bidang salah satu untuk jasa. Itu apakah bisa untuk menawarkan proposal langsung untuk kerjasama atau kita menunggu dari Dewi untuk menghubungi kami? Terima kasih Ibu. Terima kasih, pertanyaan yang bagus Ibu. Terima kasih Ibu Sri. Langsung saya jawab, izin Ibu. Silakan Ibu, langsung dijawab. Oke, baik. Ibu, kemitraan itu kan bisa pihak pemerintah maupun swasta. Kalau memang itu program kerja Ibu itu memang kerja dari pihak swasta dan pihak swasta bisa membantu untuk melaksanakan program kerja Ibu sepanjang sesuai dengan misi organisasi, maka boleh-boleh saja. Mana yang menghubungin, silakan saja. Kalau DWP proaktif, karena itu ada kepentingan dari DWP, kenapa tidak? Tapi jangan diusahakan tidak mengikat DWP secara membebani DWP, Ibu. Contohnya, sekarang kan era digital ya, pasti kalau pihak swasta harus ada taken prestasi, artinya kalau kita memberikan sesuatu, dia harus mendapatkan sesuatu juga. Itu hal yang biasa. Nah, ini juga sebetulnya hal yang lumrah di dunia bisnis. Karena tagline kita adalah sebagai pelaku usaha yang mandiri. Artinya juga harus sudah siap berbisnis, Ibu. Nah, sepanjang itu dalam koridor yang sama-sama baik dan dalam koridor yang tidak merugikan dan tidak menyalahi aturan yang ada, baik dari anggaran dasar maupun peraturan pemerintah daerah masing-masing juga tentu ada ya Bu ya. Nah, makanya tentunya boleh-boleh saja Ibu. Contohnya banyak perusahaan yang mempunyai program CSR. Nah, Corporate Social Responsibility. Ibu bisa minta itu sponsorship. Kalau Ibu mengadakan bakti sosial misalnya, tolong dong dibantu misalnya untuk pengadaan masker atau pengadaan sembako, kan bisa bekerja sama. Namun kadang-kadang kita harus pandai-pandai memilah. Kadang-kadang itu dikaitkan dengan jabatan suami kita. Itu yang kita mesti hati-hati, Ibu. Nah, itu yang benar-benar hati-hati, makanya peran domestik dan peran publik kita benar-benar harus tahu persis bagaimana kita memposisikan diri. Sepanjang untuk organisasi tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan jabatan dari suami kita atau instansi kita di mana suami kita bekerja atau bertugas, fine-fine aja. Contohnya, misalnya DWP melakukan basar yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan. Kenapa enggak? Kita bikin stand aja. Kita bekerja sama dengan Pemda misalnya. Punten, maaf Ibu Safrida, saya mencontohkan misalnya
Provinsi Aceh bikin satu kegiatan basar untuk rakyat. Tapi yang menjadi event organization adalah DWP-nya. Bikinlah DWP jadi panitianya. Ya, ini memberdayakan, artinya kita kan memberikan menjadi mitra kerja dari program Pemda setempat. Nah, kita sebagai panitia kan boleh membuat satu kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, ini sebagai jembatan. Nah, kita bikin booths itu kita jual ke perusahaan-perusahaan. Ini menjadi sumber dana dari organisasi. Itu contoh, Ibu. Yang sepanjang itu bisa dilakukan, kita lakukan. Kemudian kita membuat toko online misalnya. Kita meminta menjadi marketplace. Tapi kalau marketplace mungkin kita mahal ya untuk bikin platformnya. Mending kita bikin toko online yang mungkin bahan-bahannya dipasok dari supplier-supplier dari pihak swasta. Bisa saja, Ibu. Jadi DWP tidak mengeluarkan biaya hanya untuk titip jual misalnya. Bisa juga itu dilakukan. Begitu Ibu Sri Mulyana, mudah-mudahan jelas ya Ibu. Ya, mungkin satu lagi kalau ini karena dari Bapeda ya, karena mungkin ada RPJPM daerah ya. Nah, ini disesuaikan Ibu dengan rencana pembangunan daerah, jangka menengah daerah yang ada. Karena kan beda. Masing-masing provinsi mempunyai RPJPN daerah. Nah, itu monggo disesuaikan Ibu. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya cukup ya Ibu Sri Mulyana? Terima kasih. Ibu Sri Mulyana, sudah bisa dipahami? Sudah ya? Baik. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Dari DWP Kabupaten Aceh Jaya. Silakan DWP Kabupaten Aceh Jaya. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Suaranya sudah terdengar. Pak Mi. Halo? Oke. Enggak di Ibu. Ya, mic-nya sudah kedengaran Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih sudah diberi kesempatan kami untuk bertanya. Kami dari DWP Aceh Jaya ingin bertanya mengenai kegiatan di DPA untuk kegiatan DIWIK. Karena kami tahun-tahun sebelumnya kegiatan kami berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana. Untuk tahun 2021 kegiatan kami sudah beralih ke Sedangkap bidang Kesra. Nah, jadi pertanyaan, sebenarnya secara teknisnya kegiatan DWP itu berada di mana? Apa di dinas-dinas atau memang di Sedangkap? Kemudian mengenai pendanaan, kalau tahun-tahun yang lalu kami masuk ke BPA dinas yang bersangkutan. Tetapi untuk 2021 karena Aceh Jaya sudah menerapkan SNPD bahwa untuk kegiatan DW dialihkan ke dana hibah. Dialihkan kemana Bu? Sorry. Hibah. Jadi kegiatannya ke dana hibah. Jadi semua kegiatan DWP itu dihibah. Jadi kegiatan dana hibah. Jadi nggak lagi dana APBK, misalnya nggak lagi di DPA kan? Dana hibah. Oh hibah. Dana hibah, ya. Kalau dulu kan di anggaran dinas, jadi langsung kita ke kegiatan di bawah dinas. Jadi kita langsung buat DPA kegiatan sesuai dengan anggaran dinas. Kalau sekarang kegiatan
kesempatannya untuk tahun 2020. Tidak terdengar suaranya. Sudah habis? Oh, sudah? Sudah habis? Sudah selesai pertanyaannya? Ibu Santi bisa paham pertanyaan? Saya kurang Oke. dengar. Iya, saya kurang dengar tadi, tapi Kurang mungkin jelas. mudah-mudahan Ibu, coba saya rangkum ya, Bu Ibu ya. dari DWP Aceh Jaya mungkin bisa diresume inti pertanyaannya. Kita kurang jelas suaranya mengambang begitu, Bu. Oh, mohon maaf ini internetnya putus, terganggu. Mungkin dari daerah lain ada lagi pertanyaan? Ada? Ya? RSD. Oh ya. Baik, kita pending dulu yang dari Aceh Jaya. Kita masuk ke pertanyaan dari Ibu Ketua DWP Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Rumah Sakit Jiwa Aceh. Silakan Bu Vivi. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin untuk bertanya, apakah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, apakah ini bisa menjadi payung hukum atau regulasi untuk mewujudkan resta tersebut saat pengajuan anggaran dana untuk program kerja DWP? Pertanyaan yang kedua, legalitas usaha yang bagaimana yang dimaksud? Apakah yayasan atau bagaimana? Atau apakah satu produk di legalitas? Karena di RSJ ada anggota yang bisa membuat bros, apakah itu yang di legalitas produknya? Mohon penjelasannya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, Bu. Baik, Ibu Ibu jelas udah ya pertanyaannya. jelas sekali. Terima Silakan, kasih. Ibu. Izin menjawab, Ibu, boleh? Iya, Ibu langsung dijawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu dari DWP Rumah Sakit Jiwa Aceh. Dengan Ibu siapa, maaf? Ibu Vivi ya? Betul, Ibu Vivi, Ibu terima Vivi. kasih. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Apakah payung atau dasar hukum yang saya sudah sampaikan tadi di slide bahwa Perpres nomor 59 tahun 2017 bisa menjadi landasan buat DWP untuk mengajukan proposal untuk pendanaan atau anggaran ya Bu ya. Kalau di daerah ibu-ibu bahagia banget, pasti ada bisa dimasukkan dalam anggaran. Tentunya harus disetujui oleh DPRD ya Bu ya. Cuman itu satu kemudahan atau kemurahan yang diperoleh ibu-ibu di DWP provinsi. Kalau kami di DWP IPP tidak ada itu Bu, dana cari-cari sendiri, tidak ada anggaran yang dianggarkan sama sekali, tidak ada. Nah, kalau itu yang Ibu maksud, mungkin bisa dilampirkan saja bahwa memang semua kegiatan DWP itu adalah inline dengan program pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam Perpres tersebut dan PPN nomor 7, Ibu. Jadi Ibu disampaikan saja sebagai lampiran. Tapi bukan berarti itu serta-merta demikian saja disetujui oleh mereka kan Bu. Pasti ada diverifikasi oleh tim dari Pemda tersebut. Tim anggaran ya Bu ya, tentunya akan disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah di daerah masing-masing. Itu Ibu jawaban saya. Kemudian kalau mengenai pelaku DWP sebagai pelaku usaha, bagaimana itu? Tadi saya sudah sampaikan, kita di DWP pusat kita mendirikan koperasi yang mungkin selama ini belum ada legalitasnya. Saat ini kita urus legalitasnya. Apa itu legalitasnya? Kita membuat akte pendirian koperasi. Kita mendaftarkannya ke departemen atau kementerian koperasi. Kemudian kita juga melakukan upaya program digitalisasi dari manajemen koperasi tersebut. Dan ini hanya bisa terjadi kalau kita bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Alhamdulillah, itulah kekuatan perempuan, Ibu. Jadi kita, terutama ibu-ibu ya, kalau suaminya bertugas misalnya di DWP provinsi,
Kemudian di rumah sakit jiwa seperti Ibu Vivi ini, Ibu tinggal telepon aja, hubungin dengan Ibu pengurus di DWP provinsi, minta arahan, minta kerjasama atau bantuan kolaborasi melakukan program misalnya sosialisasi mengenai pengetahuan kejiwaan. Itu kan penting sekali, Bu. Tidak semua orang mengetahui itu. Bahkan saya sendiri pun minim sekali pengetahuan saya mengenai psikologi atau kejiwaan seseorang. Saya pikir itu satu hal yang bisa digunakan. Kemudian kalau mengenai ekonomi, program kerja ekonominya, bagaimana? Ibu tadi bilang bahwa ada anggota yang bisa membuat bros. Kenapa itu tidak dijual? Dijual melalui apa? Ibu bisa melakukan memanfaatkan sosmed. Ibu bikin dong DWP RSJ, DWP Rumah Sakit Jiwa, bikin satu Instagram, DWP Instagram sendiri, boleh dong. Ibu pasarkan melalui itu. Jadi pangsa pasar Ibu tidak hanya anggota DWP, bisa ke semuanya, ke masyarakat. Itu contohnya. Kemudian kalau mengenai usaha, apakah boleh koperasi atau yayasan? Monggo saja kalau bikin yayasan. Tapi kalau yayasan, Ibu harus tahu secara hukum yayasan tidak untuk didirikan untuk mencari keuntungan, tapi lebih ke sosial. Apakah itu sesuai dengan tujuan kita? Mungkin agak berbeda karena ada sesuainya, tapi bukan dalam konteks program kerja ekonomi, Bu. Nah, sebaiknya mencari platform atau bentuk-bentuk usaha yang menunjang program kerja di bidang ekonomi. Misalnya toko, usaha toko swalayan di masing-masing DWP. Kalau memungkinkan ya, kalau perlu, kalau diperbolehkan menyewa satu tempat kecil di kantor tempat Ibu di rumah sakit misalnya, atau kantin. Itu juga bisa dilakukan. Tinggal Ibu memastikan bahwa nanti laporan harus koordinasi dengan kepala biro umumnya, Ibu. Kepala biro umum di rumah sakit tersebut. Karena pasti dia akan menyesuaikan pelaporannya seperti apa, terutama mengenai pajak. Karena kalau Ibu sewa ruangan di satu tempat, pasti ada pelaporannya seperti apa. Itu akan jangan sampai menjadi temuan juga. Nah, hal-hal semacam ini, hal-hal sensitif seperti ini harus kita juga pahami. Jangan sampai kita mentang-mentang kita mempunyai posisi yang strategis ya, kita semena-mena. Pokoknya saya mau ini, pokoknya mau ini. Itu kan nggak boleh juga, Ibu. Kita harus memikirkan konsekuensi legalnya seperti apa. Nah, tapi jangan sampai kita hanya karena konsekuensi legal yang mungkin menjadi tembok, nggak ada solusi, pasti ada solusinya. Coba dibicarakan, coba didiskusikan dengan instansi terkait, bagaimana solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Gitu Ibu Vivi, mudah-mudahan jelas ya Ibu. Ya, sangat jelas Bu. Terima kasih. Ya. Ibu Vivi sudah bisa diterima? Ya, sangat jelas sekali Bu, terima jelas kasih. sekali. Baik, terima kasih Bu Vivi. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau bertanya juga Ibu Santi, satu aja. Silakan Ibu. Ini melihat renstra yang sudah dibuat, ternyata sangat detail. Jadi apakah sasaran yang kita tujukan itu kepada anggota DWP sendiri, artinya anggota DWP ya kita itu pengurus dan semua, ataupun kepada masyarakat luas. Melihat kondisi seperti itu, kalau untuk anggota dan pengurus DWP memungkinkan untuk kita lakukan, tetapi kalau terlibat luas dalam masyarakat, mungkin kita belum untuk saat ini belum bisa kita lakukan karena ya itu butuh partisipan dari luar, mitra kerja yang luas dan semuanya butuh kerjasama yang baik lah. Kalau untuk peningkatan kapasitas kita sendiri mungkin masih bisa kita jalankan. Bagaimana maksud dari renstra yang dibuat ini? Mohon jawaban dari Ibu Santi. Baik Ibu, terima kasih luar biasa sekali pertanyaannya.
Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan Ibu. Ini luar biasa banget itu, Bu. Jadi gini, Bu, di Renstra tersebut kan selalu ada peran domestik dan peran publik ya, Bu ya. Yang tadi saya jelaskan bahwa di setiap kegiatan, di setiap program kerja selalu ada peran domestik dan peran publik dari Dharma Wanita Persatuan. Yang kita harapkan kita dapat menseimbangkan antara peran publik dan peran domestik tersebut. Kalau tadi Ibu bilang bahwa semua yang program atau kegiatan yang sudah dicanangkan atau ada susun sedemikian rupa, apakah itu juga untuk sebagai melibatkan masyarakat? Pada akhirnya iya Ibu, pada akhirnya ya. Tapi tentunya kembali bahwa sebetulnya pada kondisi tertentu kita harus mengutamakan peran domestik. Jadi tidak bisa kita memaksakan diri kita melakukan peran publik pada kondisi tertentu yang kita tidak mampu, Ibu. Karena kita mengutamakan peran domestik terlebih dahulu. Jadi ketahanan keluarga ASN, keluarga anggota DWP, keluarga anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi, Kabupaten, Kota, itu merupakan prioritas pertama. Jadi peningkatan kualitas SDM di lingkungan anggota DWP itu merupakan prioritas utama. Itu Ibu. Jadi jangan terjebak pada oh ya Renstra ini memang bagus sekali Ibu dan itu sangat detail. Kalau kita bisa melaksanakan semuanya secara smooth, tidak ada terjadi pandemi dan tidak ada gangguan secara ekonomi secara nasional, mungkin kita bisa laksanakan. Dan itu kan semua Renstra ini dibuat dalam kondisi yang ideal. Makanya saya bilang masih banyak PR. Tidak hanya di DWP provinsi, di DWP pusat pun masih banyak hal yang kita belum bisa lakukan, Ibu. Karena banyak kendala dan banyak hal yang menjadi obstacle, menjadi kendala ya. Nah, terutama pendanaan. Jadi mitra kerja kolaborasi dengan pihak lain atau menjadi satu keniscayaan untuk meringankan beban kita dalam hal khususnya pendanaan. Supaya kita bisa mengimplementasikan, melaksanakan program-program kerja yang kita buat. Percuma juga kita membuat program kerja begitu bagus, tapi kita tidak bisa mengimplementasikan. Itu kan hal yang sangat menyedihkan ya Ibu. Jadi sekali lagi, Renstra adalah rencana strategis. Kemudian Ibu tinggal jabarkan ke rencana kerja yang mungkin bisa dilaksanakan. Targetnya bisa dilakukan, bisa tercapai, bisa terukur. Itu Ibu Safrida, tujuan dari Renstra. Baik, terima kasih Ibu Santi. Kita tunggu jawab satu lagi pertanyaan kalau ada. Tidak? Ya? Nagan Raya. Jadi satu pertanyaan lagi Bu Santi dari siap, Ibu. DWP Nagan Raya. Kita persilakan kepada Ibu DWP Nagan Raya. Setelah ini mungkin waktunya juga sudah kita belum sudah jam 5 waktu Indonesia bagian barat. Dibuka mute-nya Ibu. Ya, sudah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sudah, kami sudah mendengar. Ibu. Ya. Kami dari DWP Nagandraya ingin menanyakan kalau misalnya kami mengajukan proposal ke kementerian misalnya koperasi. Nah, kami mau tanya bagaimana jalurnya? Dan kalau bisa bantuannya itu dalam bentuk apa? Itu saja Ibu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu. Luar biasa pertanyaannya. Gara-gara saya cerita mengenai Kementerian Koperasi dan UMKM ya Bu. Jadi gini Bu, Ibu boleh-boleh saja, tapi tolong dilihat di Renstranya Kementerian Koperasi dan UMKM. Tadi saya sudah share ya, mohon panitia nanti di-share ke peserta ya Ibu. Ya Ibu Panitia. Ibu lihat di program itu apa aja sebetulnya. Nah saat ini program yang ada itu disesuaikan. Kalau Ibu di daerah, mungkin tidak harus langsung ke kementerian Ibu, mungkin ke dinas koperasi setempat. Nah itu mungkin lebih tepat ya.
Atau kalau umpamanya ke pusat malah nanti mereka akan merefer atau mendelegasikan lagi ke provinsi. Saya yakin mereka ada dinas koperasi di Provinsi Aceh, Ibu Safrida? Harusnya ada ya, Bu? Ya, Ibu. Kegiatan pertanyaan dari Ibu Nagan Raya tadi meminta proposalnya mengajukan ke pusat. Ini boleh, kalau boleh saya sarankan, mungkin hal seperti ini bisa diajukan kepada tim anggarannya melalui dinas setempat, di mana alokasi dana untuk kegiatan perempuan dialokasikan, diajukan supaya bisa ditampung di dalam dokumen pelaksanaan anggaran dinas ataupun bagian yang support kegiatan perempuan. Jadi tidak harus sampai dulu ke tingkat pusat, sedangkan kita di tingkat provinsi juga seperti itu, Ibu. Jadi kalau memang bisa ditampung di dinas ataupun di biro, maka kita bisa menjalankan. Ya, kalau tidak, kita mencari solusi yang lain untuk kegiatan yang lain, Ibu. Tuh, Ibu luar biasa, terima kasih sudah dibantu menjawab, clear sekali, jelas sekali, Ibu. Nah, saran saya memang proposal itu kalau datang dari daerah, sebaiknya melalui daerah juga, Ibu. Supaya berjenjang juga. Karena kalau umpamanya Ibu langsung mengajukan proposal ke kementerian, saya khawatir mereka hanya mendisposisikan ke daerah ya, Ibu. Gitu. Sebenarnya di daerah sudah ada kegiatan penguatan kapasitas ataupun penguatan kapasitas perempuan, dan semuanya itu kalau diatur, insya Allah dananya cukup, Ibu. Insya Allah. Tergantung siapa yang mengusulkan dan sesuai realitas yang ada. Wah, luar biasa sekali. Enak sekali di daerah ya, Ibu. Di pusat nggak ada itu, Bu. Silakan, Ibu. Jadi kalau memang Ibu sudah ada programnya, nanti Ibu tinggal WA saya, nanti saya coba tanya ke teman yang ada pengurus dari di pusat yang berasal dari DWP Kementerian Koperasi. Jadi nanti saya akan sampaikan informasinya ke Ibu, kalau memang begitu adanya. Begitu ya, Bu ya. Asal kita tahu programnya apa, kemudian maunya seperti apa, nanti akan saya tanyakan mesti kemana dan harusnya siapa yang harus dihubungi di Kementerian Koperasi dan UMKM. Karena mereka sekarang ini kebetulan memang yang saya dapat informasi banyak sekali program-program pelatihan, Bu Safrida. Mungkin dari provinsi bisa proaktif juga ke kementerian, Ibu. Untuk menanyakan program-program apa yang bisa disinkronisasi. Karena mereka banyak sekali program edukasi dan pelatihan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan ini akan berguna sekali buat anggota kita di daerah. Insya Allah. Demikian, Ibu. Terima kasih. Ya, baik Ibu Santi, terima kasih banyak atas pembelajarannya hari ini. Sudah banyak yang kita peroleh dan kita dapat. Nantinya kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu, Dharma Wanita Kabupaten Kota dan SKPA, saya disampaikan kepada kita panitia dari Dharma Wanita Provinsi, maka kita akan teruskan kepada Ibu Santi dan DWP Pusat untuk menjawabnya. Mungkin untuk hari ini webinarnya kita tutup karena waktu sudah pukul 5 lewat, sementara waktu salat asar sudah terlambat. Untuk hari ini mungkin demikian. Kepada ibu-ibu kabupaten kota semua, terima kasih banyak atas perhatian. Kepada Ibu DWP SKPA juga, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Ibu narasumber, kepada Ibu Santi dan Ibu Ninu yang sudah berhadir pada hari ini, terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ibu-ibu, saya mohon izin pamit dulu karena saya jam 5 ada Zoom meeting yang lain. Boleh, Ibu? Baik, mohon Ibu. maaf. Terima kasih. Baik, Ibu. Saya Kami izin juga dulu. akan live dari layar. Terima kasih banyak terima semuanya. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.